Halo sahabatku. Selamat datang kembali di channel Cerita Momo. Apa jadinya jika suami yang sudah kalian tangisi selama 2 tahun karena meninggal dunia, tiba-tiba muncul kembali di rekaman CCTV villa tua kalian? Bukan sebagai hantu, tapi sebagai manusia yang masih hidup dan menyimpan rahasia besar. Hari ini, kita akan masuk ke kisah menegangkan Ibu Aini yang menemukan fakta mengejutkan di balik kematian suaminya, Pak Agung. Siapkan mental kalian ya, karena cerita ini penuh teka-teki dan plot twist yang tidak terduga. Tapi sebelum Mimin bongkar semua rahasianya, yuk dukung terus channel ini dengan cara tekan tombol like dan subscribe. Biar kita makin akrab, absen dulu dong di kolom komentar. Tuliskan nama kalian, asal kota, dan ketik kata, hadir. Mimin pengen tahu nih, sahabat cerita Momo paling jauh dari kota mana aja? Sudah siap menahan napas? Mari kita mulai ceritanya. Mobil sedan hitam itu melaju perlahan menembus kabut tipis yang mulai turun di kawasan puncak. Di balik kemudi, Aini mencengkeram setir dengan erat, seolah-olah sedang menahan beban berat yang menghimpit dadanya. Sudah 2 tahun lamanya, ia tidak pernah menginjakan kaki di jalan menanjak ini. Jalan yang dulu selalu ia lewati dengan tawa bahagia bersama Mas Agung, suaminya. Namun kini, jalan ini hanya terasa seperti lorong waktu yang memaksanya membuka kembali luka lama yang belum kering. Aini menghela napas panjang, mencoba menenangkan detak jantungnya yang semakin cepat. Ia terus mensugesti dirinya sendiri agar kuat. Tujuannya hari ini hanya satu, membereskan barang-barang, memastikan kondisi bangunan, lalu menjualnya. Ia harus melakukannya dengan cepat sebelum perasaannya goyah. 2 tahun lalu, kecelakaan tragis itu merenggut segalanya. Mobil yang dikendarai Mas Agung terbakar habis di jalan tol, menyisakan duka yang begitu dalam dan trauma yang membuat Aini menutup diri. Jasad suaminya bahkan sulit dikenali karena luka bakar yang hebat. Sejak hari pemakaman itu, Aini bersumpah tidak akan pernah kembali ke villa peristirahatan mereka ini. Villa itu terlalu banyak menyimpan kenangan manis yang kini berubah menjadi racun bagi batinnya. Setiap sudut bangunan itu adalah bayangan Mas Agung. Namun, kenyataan hidup berkata lain. Sepeninggal suaminya, Aini baru mengetahui bahwa kondisi keuangan mereka tidak sebaik yang ia kira. Bisnis peninggalan Agung mulai goyah, dan tagihan-tagihan yang entah dari mana asalnya mulai berdatangan. Puncaknya bulan ini, Aini terdesak kebutuhan ekonomi yang sangat mendesak. Satu-satunya aset berharga yang bisa menyelamatkannya dari kebangkrutan hanyalah villa ini. "Maafkan aku ya, Mas. Aku terpaksa menjual istana kecil kita," bisik Aini lirih. Matanya mulai berkaca-kaca saat mobilnya mendekati tikungan terakhir sebelum gerbang villa. Dalam bayangan Aini, villa itu pasti sudah seperti rumah hantu sekarang. Terbengkalai, dipenuhi sarang laba-laba, rumput ilalang yang tinggi setinggi pinggang orang dewasa, dan cat tembok yang mengelupas parah karena tidak ada yang merawatnya selama 2 tahun. Ia bahkan sudah menyiapkan perlengkapan bersih-bersih di bagasi mobil untuk berperang melawan debu dan kotoran. Ia membayangkan akan menghabiskan waktu seharian penuh, hanya untuk membersihkan jalan masuk agar calon pembeli tidak kabur melihat kondisi rumah yang mengerikan. Mobil Aini akhirnya berhenti tepat di depan gerbang kayu yang tinggi. Aini mematikan mesin, lalu diam sejenak. Tangannya gemetar saat meraih gagang pintu mobil. Udara dingin pegunungan langsung menusuk kulitnya begitu ia keluar, namun bukan dingin itu yang membuatnya terpaku di tempat. Aini ternganga. Pandangannya terkunci pada pemandangan di depannya. Tidak ada sarang laba-laba yang menjuntai. Tidak ada ilalang liar yang menutupi jalan setapak. Gerbang kayu itu terlihat kokoh dan bersih, seolah baru saja dipelitur ulang kemarin sore. Engselnya bahkan tidak berdecit sedikitpun saat Aini mendorongnya pelan. Dengan langkah ragu, Aini masuk ke halaman. Jantungnya berdegup kencang, bukan karena takut pada hantu, melainkan karena kebingungan yang luar biasa. Halaman rumput di depan villa itu terpangkas rapi, hijau segar seolah dirawat oleh tukang kebun profesional setiap hari. Tidak ada satupun daun kering yang berserakan di tanah, seakan ada seseorang yang menyapunya setiap pagi. Aini berjalan semakin dalam, matanya menyapu sekeliling dengan tatapan tidak percaya. Dan ketika ia sampai di area taman samping, air matanya tumpah tanpa bisa ditahan lagi. Bukan karena sedih, tapi karena syok melihat apa yang ada di hadapannya. Di sana, di taman kecil yang dulu dibuatkan khusus oleh Mas Agung untuknya,
bunga-bunga mawar merah sedang mekar dengan sempurna. Warnanya merah menyala, kelopaknya segar dan basah oleh embun sore. Itu adalah jenis mawar kesukaan Agung, mawar yang sangat rewel dan butuh perawatan ekstra hati-hati. Dulu, hanya Mas Agung yang telaten merawatnya. Jika ditinggal seminggu saja tanpa disiram dan diberi pupuk khusus, mawar itu pasti layu dan mati. Tapi sekarang, setelah 2 tahun ditinggalkan tanpa penghuni, bagaimana mungkin bunga-bunga ini tumbuh seindah ini? Siapa yang menyiramnya? Siapa yang memberinya pupuk? Aini mendekati salah satu bunga mawar itu, menyentuh kelopaknya yang lembut untuk memastikan ini bukan mimpi atau sekadar bunga plastik. Asli. Wanginya semerbak menusuk hidung, wangi yang sangat ia rindukan. Siapa? Suara Aini tercekat di tenggorokan, ia menoleh ke kiri dan ke kanan dengan panik. Siapa yang melakukan semua ini? Angin berdesir pelan, menggoyangkan dahan pohon pinus di sekeliling villa, seolah menjawab pertanyaan Aini dengan kebisuan yang misterius. Aini menoleh ke arah bangunan utama villa. Jendelanya bersih mengkilap memantulkan cahaya matahari sore. Terasnya bersih tanpa debu sedikit pun. Perasaan Aini campur aduk. Antara lega karena villanya terawat sehingga nilai jualnya tetap tinggi, dan takut karena logikanya tidak bisa menerima hal ini. Pak Rusdi, penjaga kompleks villa di pos bawah sana, memang ditugaskan untuk menjaga keamanan lingkungan, tapi Aini tidak pernah membayarnya untuk merawat bagian dalam taman, apalagi sampai memangkas rumput dan merawat mawar sesempurna ini. Lagi pula, Pak Rusdi sudah tua dan sering sakit-sakitan, tidak mungkin beliau sanggup melakukan pekerjaan seberat dan sedetail ini sendirian. Aini melangkah mundur, mendadak merasa ada yang mengawasinya dari balik jendela villa yang tertutup gorden tipis itu. Bulu kuduknya meremang. Bukan rasa takut pada hal gaib, melainkan insting seorang istri yang merasakan kehadiran sesuatu yang aneh namun familiar. Apakah ada orang di sini? Teriak Aini memberanikan diri. Suaranya bergema di halaman yang sunyi. Hening. Tidak ada jawaban. Hanya suara burung dari kejauhan yang menyahut. Aini merogoh tasnya, mengambil kunci rumah yang sudah 2 tahun tersimpan di laci. Tangannya yang gemetar berusaha memasukkan anak kunci ke lubang pintu utama. Pikirannya berkecamuk. Siapa malaikat, atau orang gila, yang sukarela merawat rumah kosong milik janda sepertinya? Apakah ada gelandangan yang diam-diam menempati rumahnya? Tapi jika gelandangan, mana mungkin mereka merawat taman seindah ini dengan biaya pupuk yang tidak murah? Klik. Pintu terbuka. Aini mendorong daun pintu perlahan. Aroma yang menyambutnya bukan bau apek rumah kosong yang pengap. Sama sekali tidak. Hidung Aini menangkap aroma samar pembersih lantai lemon, dan sesuatu yang lain. Sesuatu yang membuat lututnya lemas, seketika hingga ia harus berpegangan pada kusen pintu. Itu aroma samar parfum maskulin yang bercampur dengan bau tembakau. Aroma khas yang dulu selalu menempel di jaket Mas Agung. Aini berdiri mematung di ambang pintu, menatap ruang tamu yang tertata rapi. Sofa tidak tertutup kain berdebu. Meja kaca bersih tanpa noda. Bahkan vas bunga di atas meja terisi bunga segar yang baru dipetik. Villa ini hidup. Villa ini seolah-olah sedang menunggu kepulangan tuannya, atau mungkin tuannya tidak pernah benar-benar pergi dari sini? Aini memegang dadanya yang bergemuruh hebat. Niat awalnya untuk sekadar melihat-lihat dan menjual villa ini tiba-tiba tergantikan oleh rasa penasaran yang mencekam. Ada rahasia apa di balik dinding-dinding bisu ini? Aini melangkah masuk dengan hati-hati, dan pintu tertutup perlahan di belakangnya karena dorongan angin, menciptakan bunyi, blam, pelan yang terdengar seperti mengunci dirinya di dalam kotak penuh misteri. Rasa penasaran yang begitu kuat mendorong Aini untuk tidak tinggal diam di dalam rumah. Ia harus mencari jawaban logis atas keanehan ini sebelum malam benar-benar turun. Dengan langkah cepat, ia kembali ke mobil dan melaju menuruni jalan setapak menuju pos keamanan di gerbang utama kompleks villa. Di sana, Pak Rusdi biasanya berjaga. Pria tua itu sudah bekerja di sini sejak Aini dan Agung pertama kali membeli tanah ini, jadi jika ada orang yang tahu apa yang terjadi, pasti dia orangnya. Sesampainya di pos, Aini melihat Pak Rusdi sedang duduk melamun sambil mendengarkan radio tua. Begitu melihat mobil Aini berhenti, pria tua itu tampak terlonjak kaget. Wajahnya yang keriput memucat seketika, seolah baru saja melihat hantu di siang bolong. Ia terburu-buru mematikan radionya dan berdiri dengan sikap tubuh yang kaku,
Sangat berbeda dengan Pak Rusdi yang dulu ramah dan santai. Aini turun dari mobil dan langsung menghampiri. "Selamat sore, Pak Rusdi. Apa kabar?" Sapanya, berusaha terdengar senormal mungkin, meski matanya menatap tajam mencari kejujuran di wajah tua itu. Sore, Bu Aini," jawab Pak Rusdi tergagap. Ia tidak berani menatap mata Aini. Matanya liar memandang ke arah sepatu botnya sendiri. "Kabar baik, Bu. Ibu. Ibu kok tiba-tiba ke sini? Tidak memberi kabar dulu?" Pertanyaan itu terdengar aneh di telinga Aini. Nada bicaranya bukan menyambut, melainkan panik. Seolah kedatangan pemilik villa ke propertinya sendiri adalah sebuah kesalahan besar. "Saya mendadak ingin melihat villa, Pak. Rencananya mau saya jual," jawab Aini lugas. "Tapi saya kaget sekali pas sampai di atas. Villa itu bersih sekali, Pak. Rumputnya rapi, mawar-mawar tumbuh subur, bahkan di dalam rumah tidak ada debu. Bapak yang membersihkannya?" Pak Rusdi tampak menelan ludah dengan susah payah. Keringat dingin terlihat menetes di pelipisnya, meski udara sore itu cukup dingin. "Ah, iya, Bu. Itu, saya yang bersihkan. Kadang-kadang saya minta tolong pemuda desa sini buat bantu babat rumput. Kasihan kalau rumah bagus peninggalan Pak Agung jadi sarang tikus." Aini menyipitkan mata. Jawaban itu terdengar masuk akal, tapi gestur tubuh Pak Rusdi mengatakan sebaliknya. Tangan pria tua itu gemetar saat membetulkan letak topinya. "Uangnya dari mana, Pak?" tanya Aini menyelidik. "Biaya perawatan taman seindah itu tidak murah. Pupuk mawar itu mahal, Pak. Saya tahu persis harganya. Bapak pakai uang sendiri?" Pak Rusdi semakin gugup. "Itu, ada sisa uang operasional dulu, Bu. Dulu Pak Agung pernah titip pesan sama saya, kalau ada apa-apa, tolong rawat villa ini. Jadi saya pakai tabungan sisa uang jaga dulu." Aini terdiam. Ada sisa uang operasional selama 2 tahun? Rasanya mustahil. Tapi melihat Pak Rusdi yang semakin salah tingkah, Aini memutuskan untuk tidak mendesaknya lebih jauh saat ini. Mungkin pria tua ini hanya takut dimarahi karena menggunakan uang tanpa izin, atau mungkin ada dermawan lain yang tidak ingin disebutkan namanya. "Terima kasih kalau begitu, Pak. Saya malam ini mau menginap di villa. Tolong pastikan gerbang depan dikunci ya," ujar Aini akhirnya, memutuskan untuk kembali ke atas. Mata Pak Rusdi membelalak. "Menginap, Bu? Sendirian? Apa tidak sebaiknya di hotel bawah saja? Di sini sepi sekali loh, Bu. Listrik juga kadang tidak stabil." "Tidak apa-apa, Pak. Saya cuma mau beres-beres sedikit." "Kenapa? Bapak sepertinya tidak suka saya menginap di rumah saya sendiri." Aini memancing. Bukan begitu, Bu. Saya cuma khawatir keselamatan Ibu," elak Pak Rusdi cepat. Aini hanya tersenyum tipis, lalu kembali ke mobilnya. Di kaca spion, ia melihat Pak Rusdi segera merogoh saku celananya, mengambil ponsel jadul, dan tampak menelpon seseorang dengan wajah panik begitu mobil Aini menjauh. Insting Aini semakin berteriak bahwa ada sesuatu yang disembunyikan di bukit ini. Malam pun tiba menyelimuti kawasan puncak dengan kabut tebal. Suasana di dalam villa terasa begitu sunyi, hanya terdengar suara jangkrik dan gesekan ranting pohon yang tertiup angin. Aini tidak berani tidur di kamar utama yang dulu ia tempati bersama Agung. Terlalu banyak kenangan menyakitkan di sana. Ia memilih tidur di kamar tamu yang lebih kecil di dekat ruang tengah. Meski lelah, mata Aini sulit terpejam. Pikirannya melayang pada keanehan sikap Pak Rusdi dan kondisi villa yang terlalu sempurna. Namun, perlahan rasa kantuk mulai menguasai dirinya. Ia pun terlelap dalam tidur yang gelisah. Entah sudah berapa lama ia tertidur, tiba-tiba Aini terbangun. Matanya terbuka lebar menatap langit-langit kamar yang gelap. Jantungnya berdegup kencang. Bukan karena mimpi buruk, tapi karena indera penciumannya menangkap aroma yang sangat kuat dan spesifik. Aroma kopi. Bukan kopi sachet instan yang biasa diminum Pak Rusdi. Ini wangi kopi robusta giling kasar yang diseduh dengan air mendidih, aroma pahit yang pekat dan khas. Itu adalah aroma kopi kesukaan Agung. Dulu, setiap malam saat Agung sedang lembur kerja di villa, ia pasti menyeduh kopi jenis ini tepat jam 2 pagi. Aini bangun dari tempat tidur, tubuhnya gemetar.
Logikanya berkata mungkin Pak Rusdi yang masuk untuk berjaga, tapi hatinya bergetar memanggil nama suaminya. Dengan langkah tanpa suara, Aini berjalan keluar kamar tamu menuju dapur yang letaknya menyatu dengan ruang makan. Ruangan itu remang-remang, hanya diterangi cahaya bulan yang menerobos masuk lewat jendela kaca besar. Wanginya semakin kuat. Semakin dekat ke dapur, semakin menusuk hidung. Siapa di sana? Suara Aini bergetar, nyaris seperti bisikan. Tidak ada jawaban. Dapur itu kosong. Tidak ada sosok Pak Rusdi, tidak ada siapa-siapa. Namun, pandangan Aini tertuju pada satu benda di atas kompor. Teko air berbahan stainless steel itu, posisinya sedikit bergeser dari tempat terakhir Aini melihatnya sore tadi. Aini mendekat perlahan, tangannya terulur menyentuh dinding teko itu. Panas. Aini tersentak menarik tangannya. Teko itu panas. Bukan hangat sisa sore hari, tapi panas seperti baru saja dipakai merebus air beberapa menit yang lalu. Aini mengedarkan pandangan dengan liar ke seluruh penjuru dapur. Pintu belakang yang menuju ke halaman belakang terkunci rapat dari dalam. Jendela-jendela juga terkunci. Jika tidak ada orang yang masuk, lalu siapa yang menyalakan kompor? Siapa yang merebus air? Aini melihat ke wastafel. Bersih dan kering. Tidak ada gelas kotor bekas kopi. Kemana air panas itu dituangkan? Aini merasa kepalanya pening. Apakah ia mulai gila karena rindu? Apakah otaknya menciptakan halusinasi saking inginnya ia merasakan kehadiran Agung kembali? Ia menyandarkan tubuhnya ke meja dapur, napasnya memburu. Mas Agung, kalau itu kamu, tolong jangan main-main. Aku takut, Mas. Isaknya pelan di tengah kesunyian dapur. Hening kembali menyergap. Hanya suara dengungan kulkas yang terdengar. Namun, saat Aini hendak beranjak kembali ke kamar karena merasa dirinya mulai tidak waras, matanya menangkap sesuatu di lantai, tepat di dekat pintu gudang penyimpanan makanan. Ada sedikit ceceran bubuk hitam di sana. Aini berjongkok dan menyentuhnya dengan ujung jari. Itu bubuk kopi kasar. Masih kering, seolah baru saja terjatuh dari sendok seseorang yang terburu-buru. Perasaan Aini campur aduk antara takut dan harapan yang membuncah. Seseorang benar-benar ada di sini. Seseorang yang tahu letak persediaan kopi, seseorang yang tahu cara menyalakan kompor gas model lama yang pemantiknya sering macet itu. Dan orang itu baru saja menghilang dalam hitungan detik sebelum Aini masuk ke dapur. Malam itu, Aini tidak bisa tidur lagi. Ia duduk di sofa ruang tengah sambil memeluk lutut, menyalakan semua lampu, menunggu pagi datang sambil terus mengawasi setiap sudut ruangan, meyakinkan diri bahwa hantu tidak mungkin bisa menyeduh kopi. Cahaya matahari pagi yang menerobos masuk melalui celah gorden membangunkan Aini dari lamunannya. Ia tidak tidur sedetik pun semalam. Matanya sembab dan tubuhnya terasa remuk. Namun adrenalin sisa ketakutan semalam masih memompa deras di darahnya. Kejadian teko panas dan bubuk kopi di dapur itu bukanlah mimpi. Aini yakin ada orang lain di rumah ini. Atau setidaknya, ada orang yang memiliki akses keluar masuk tanpa sepengetahuan siapapun. Aini bangkit dari sofa, membersihkan wajahnya sekilas di kamar mandi tamu, lalu menatap pantulan dirinya di cermin. Wajahnya pucat, tapi matanya menyala dengan tekad baru. Ia tidak akan lari ketakutan seperti wanita lemah. Jika ada orang yang mempermainkannya di rumah suaminya sendiri, ia harus tahu siapa orang itu. Aku harus memeriksa ruang kerja Mas Agung, gumam Aini pada dirinya sendiri. Ruang kerja suaminya berada di lantai 2, di ujung lorong yang menghadap ke halaman belakang. Dulu, Agung menghabiskan banyak waktu di sana untuk mengurus pekerjaan kantor dan hobinya mengutak-atik perangkat elektronik. Agung adalah orang yang sangat peduli pada keamanan. Ia memasang sistem CCTV canggih yang servernya tersimpan rapi di ruang kerjanya. Jika ada orang yang masuk ke area villa, kamera-kamera itu pasti merekamnya. Aini menaiki tangga dengan langkah hati-hati. Lantai kayu berderit pelan di bawah kakinya. Sesampainya di depan pintu ruang kerja, Aini merogoh saku celananya, mengambil kunci cadangan yang untungnya masih ia simpan di gantungan kunci mobilnya. Dengan napas tertahan, ia memutar kunci itu. Pintu terbuka. Aroma kertas tua dan debu tipis menyambutnya. Berbeda dengan ruang tamu dan dapur yang bersih mengkilap, ruangan ini tampak sedikit lebih berdebu. Seolah-olah si penjaga misterius itu sengaja tidak terlalu sering masuk ke sini untuk menjaga privasi,
atau mungkin takut merusak peralatan elektronik yang ada. Aini berjalan menuju meja kerja besar di sudut ruangan. Komputer utama Agung masih ada di sana, tertutup kain penutup monitor. Aini menyibakkan kain itu, debu beterbangan. Ia menekan tombol power pada CPU. Hening sejenak. Aini sempat khawatir listrik di ruangan ini diputus. Namun sedetik kemudian terdengar dengungan halus kipas komputer yang mulai berputar. Lampu indikator berkedip biru. Sistem menyala. Aini duduk di kursi kerja kulit yang dulu menjadi singgasana suaminya. Kursi itu masih terasa nyaman, seakan memeluk tubuh Aini. Layar monitor menyala, meminta kata sandi. Aini terdiam. Ia mencoba mengingat-ingat. Agung pernah memberitahunya sekali, dulu sekali. Tanggal pernikahan kita. Bisik Aini. Jemarinya dengan ragu mengetikkan kombinasi angka tanggal pernikahan mereka. Akses diterima. Aini menghela napas lega. Ia segera mengarahkan kursor ke ikon aplikasi keamanan yang ada di pojok layar. Begitu aplikasi terbuka, layar monitor terbagi menjadi 12 kotak kecil yang menampilkan sudut-sudut villa secara real-time. Halaman depan, gerbang, taman samping, dapur, ruang tamu, semuanya terlihat sunyi dan normal pagi ini. Namun, Aini bukan mencari rekaman hari ini. Ia ingin melihat apa yang terjadi sebelum ia datang. Tangannya yang gemetar menggeser timeline rekaman ke belakang. 1 hari lalu, 2 hari lalu, seminggu lalu. Aini memilih rekaman dari kamera nomor 4, kamera yang menyorot taman samping tempat mawar-mawar itu tumbuh subur. Ia memutar rekaman bertanggal 7 hari yang lalu, tepat di sore hari saat cahaya matahari masih terang. Detik-detik pertama, layar hanya menampilkan gambar statis taman yang kosong tertiup angin. Aini nyaris mempercepat videonya karena bosan, namun tiba-tiba, sesosok tubuh muncul dari sudut layar. Jantung Aini seakan berhenti berdetak. Sosok itu adalah seorang pria. Ia mengenakan kaos oblong lusuh yang sudah sobek di bagian bahu dan celana kargo kotor. Pria itu berjalan dengan cara yang aneh. Kakinya pincang, menyeret langkah sebelah kiri dengan berat. Di tangannya tergenggam selang air. Aini mendekatkan wajahnya ke layar monitor, matanya membelalak tak percaya. Pria itu mulai menyiram mawar-mawar dengan gerakan yang sangat telaten, gerakan yang begitu familiar di ingatan Aini. Cara pria itu memegang selang, cara ia membungkuk sedikit untuk memeriksa kelopak bunga bagian bawah, semuanya mengingatkan Aini pada seseorang. Pria di layar itu kemudian berbalik membelakangi kamera untuk menarik selang yang tersangkut. Saat itulah Aini menutup mulutnya dengan kedua tangan, menahan jeritan ngeri. Punggung pria itu, punggungnya dipenuhi jaringan parut yang mengerikan. Bekas luka bakar yang luas dan tidak beraturan, kulit yang melepuh dan menyatu dengan cara yang menyakitkan untuk dilihat. Aini ingat laporan polisi 2 tahun lalu. Mobil Agung meledak. Tubuhnya hangus. Polisi bilang luka bakarnya sangat parah. Tidak mungkin. Desis Aini, air matanya mulai mengaburkan pandangan. Tubuhnya gemetar hebat dari ujung kepala sampai kaki. Di layar monitor, pria itu selesai menyiram. Ia menyadari ada kotoran yang menempel di lensa kamera CCTV. Dengan langkah terpincang-pincang, ia mendekat ke arah kamera. Wajahnya semakin lama semakin besar di layar, semakin jelas. Pria itu mengangkat tangannya, mengelap lensa kamera dengan ujung kaosnya yang kotor. Saat itulah, untuk sepersekian detik sebelum lensa tertutup kain, pria itu menatap lurus ke arah lensa. Wajah itu tirus, tertutup jenggot dan kumis yang berantakan, serta ada bekas luka bakar di sebagian pipi kirinya. Matanya cekung dan lelah, sorot matanya redup penuh kesedihan. Tapi Aini mengenali mata itu. Ia mengenali bentuk hidung itu. Ia mengenali tahi lalat kecil di bawah telinga kanannya. Itu Agung. Itu suaminya. Suami yang sudah ia kuburkan 2 tahun lalu. Suami yang ia tangisi setiap malam. Suami yang akta kematiannya tersimpan rapi di lemari besi rumahnya di kota. Mas Agung. Jerit Aini pecah memenuhi ruang kerja yang sunyi. Aini mundur dari meja dengan panik, hingga kursi kerjanya terguling ke belakang. Ia jatuh terduduk di lantai, napasnya tersengal-sengal seperti orang tercekik. Ia menatap layar monitor dengan horor dan kerinduan yang bertabrakan hebat di dadanya. Pria di layar itu nyata. Rekaman itu ada tanggal dan jamnya. Itu bukan hantu.
Suaminya masih hidup. Aini merangkak mendekati layar lagi, memutar ulang adegan itu berulang kali. Memastikan matanya tidak salah lihat. Setiap kali wajah itu muncul, setiap kali itu pula hati Aini serasa diiris sembilu. Jika Agung masih hidup, kenapa dia tidak pulang? Kenapa dia membiarkan Aini menjadi janda? Kenapa dia bersembunyi seperti gelandangan di rumahnya sendiri dengan tubuh penuh luka? Berbagai pertanyaan meledak di kepala Aini. Rasa takutnya pada hantu semalam lenyap seketika, berganti dengan rasa syok yang melumpuhkan logika. Kopi semalam, taman yang rapi, Pak Rusdi yang gugup, semuanya kini masuk akal. Pak Rusdi tahu. Penjaga tua itu pasti tahu Agung masih hidup. Amarah tiba-tiba menyeruak di tengah kebingungan Aini. Ia merasa dibohongi. Ia merasa dikhianati oleh orang-orang yang ia percaya. Aini segera bangkit berdiri, menyeka air matanya dengan kasar. Ia tidak butuh waktu untuk menangis sekarang. Ia butuh jawaban. Dengan tangan yang masih gemetar, Aini mencabut flash disk yang terpasang di gantungan kuncinya, menancapkannya ke CPU, dan menyalin rekaman video itu sebagai bukti. Ia harus memegang bukti ini sebelum seseorang menghapusnya. Proses penyalinan terasa begitu lama, seabad rasanya bagi Aini yang sudah tidak sabar ingin melabrak kebenaran. Begitu selesai, Aini mencabut flash disk itu dan menggenggamnya erat-erat di tangan kanannya. Ia berlari keluar dari ruang kerja, menuruni tangga dengan tergesa-gesa, mengabaikan rasa lapar yang melilit perutnya. Ia harus kembali ke pos penjagaan. Ia harus memaksa Pak Rusdi bicara. Tidak peduli bagaimana caranya, hari ini juga Aini harus tahu di mana suaminya menyembunyikan diri. Jika Agung ada di rekaman itu seminggu yang lalu, dan menyeduh kopi semalam, berarti dia masih ada di sekitar sini. Dia dekat. Sangat dekat. Aini menyambar kunci mobilnya di meja ruang tamu dan berlari keluar villa. Angin pegunungan yang dingin menampar wajahnya, tapi Aini tidak peduli. Matanya nanar menatap jalanan menurun menuju pos satpam. Tunggu aku, Mas. Kamu berhutang penjelasan seumur hidup padaku, batin Aini sambil memacu mobilnya menuruni bukit, meninggalkan jejak debu di belakangnya. Di benaknya kini hanya ada satu tujuan, membongkar kebohongan yang telah merenggut 2 tahun hidupnya. Mobil sedan Aini mendecit keras saat ia menginjak rem secara mendadak di tengah jalan menurun. Debu jalanan mengepul di sekitar ban mobil yang berhenti, hanya beberapa meter dari tikungan yang akan membawanya terlihat oleh pos penjagaan Pak Rusdi. Aini mencengkeram setir dengan napas memburu. Matanya menatap tajam ke jalanan kosong di depannya. Tidak, Aini. Jangan bodoh, rutuknya pada diri sendiri. Logikanya yang sempat tertutup emosi kini kembali bekerja. Jika ia turun dan melabrak Pak Rusdi sekarang, penjaga tua itu pasti akan menyangkal. Atau yang lebih buruk, Pak Rusdi bisa saja memberi sinyal bahaya kepada Agung. Jika Agung tahu keberadaannya sudah terendus, suaminya itu bisa saja melarikan diri lagi, menghilang ke dalam hutan atau tempat antah berantah lainnya. Dan kali ini, Aini mungkin tidak akan pernah menemukannya lagi. Aini harus lebih cerdik. Ia harus menemukan tempat persembunyian Agung di dalam villa itu terlebih dahulu. Ia harus memegang kartu as sebelum menghadapi Pak Rusdi. Dengan keputusan bulat, Aini memutar balik mobilnya. Ia mengemudikan kendaraan itu kembali menanjak menuju pelataran villa. Kali ini memarkirkannya agak jauh di balik rimbunan pohon pinus agar tidak terlalu mencolok jika dilihat dari kejauhan. Aini melangkah kembali masuk ke dalam villa dengan perasaan yang benar-benar berbeda. Rumah ini bukan lagi sekadar bangunan kosong penuh kenangan. Ini adalah sebuah teka-teki raksasa. Ini adalah tempat persembunyian seorang pria yang dianggap mati oleh dunia. Matanya menyapu sekeliling ruang tengah dengan tatapan menyelidik. Di mana kamu tidur, Mas? Di mana kamu bersembunyi saat aku masuk? Gumam Aini lirih. Ia mulai menyisir setiap ruangan dengan teliti. Ia tidak lagi mencari debu, tapi mencari anomali. Di dapur, ia memeriksa lemari penyimpanan makanan. Di sana, di bagian paling belakang rak yang tertutup kaleng-kaleng biskuit kadaluarsa, Aini menemukan tumpukan makanan kaleng baru, kornet, sarden, dan kacang polong, yang tanggal kadaluarsanya masih 2 tahun lagi. Struk belanja terselip di antaranya. Tanggal pembeliannya baru 3 hari yang lalu dari sebuah minimarket di kota bawah. Jantung Aini berdesir. Ini bukti fisik yang tak terbantahkan. Agung makan di sini.
Aini melanjutkan pencariannya ke kamar tidur utama. Kamar ini adalah satu-satunya ruangan yang belum ia masuki sejak datang kemarin, karena ia takut kenangan di dalamnya akan membuatnya rapuh. Namun kini, rasa ingin tahu mengalahkan rasa sedihnya. Ia membuka pintu kamar. Aroma kamper menyengat hidung. Semuanya tampak rapi, persis seperti saat terakhir mereka meninggalkannya. Kasur tertutup sprei putih polos. Lemari pakaian tertutup rapat. Aini berjalan mengelilingi kamar, langkah kakinya terdengar bergema di lantai parket kayu. Tiba-tiba, ia berhenti. Kakinya merasakan sesuatu yang ganjil saat menginjak salah satu bilah kayu di dekat sudut ruangan, tepat di bawah jendela yang menghadap ke hutan belakang. Bunyinya tidak solid. Ada rongga di bawahnya. Ingatan masa lalu berkelebat di benak Aini. Dulu, saat villa ini baru dibangun, Agung pernah bercanda tentang membuat tempat harta karun di bawah lantai untuk menyimpan surat-surat berharga jika terjadi kebakaran. Aini pikir itu hanya gurauan semata. Aini berlutut, meraba sela-sela lantai kayu itu. Benar saja, ada satu bilah papan yang sedikit lebih tinggi dari yang lain, seolah pernah dicungkil paksa. Dengan menggunakan ujung kunci mobilnya, Aini mencoba mencongkel papan kayu itu. Awalnya keras, tapi dengan sedikit tenaga, papan itu terangkat. Debu tebal mengepul. Aini terbatu kecil sambil mengibaskan tangan. Di dalam lubang gelap di bawah lantai itu, tergeletak sebuah kotak besi berwarna hitam berukuran sedang. Kotak itu terlihat kusam dan ada sedikit karat dingselnya, tapi gembok kecil yang menguncinya terlihat sudah rusak. Sepertinya pernah dibuka paksa sebelumnya. Dengan tangan gemetar, Aini mengangkat kotak besi itu ke atas pangkuannya. Berat, ia membuka tutupnya perlahan. Tidak ada emas atau perhiasan di dalamnya. Isinya hanyalah tumpukan kertas dan amplop coklat. Aini mengambil lembar paling atas. Itu adalah kliping koran lusuh yang sudah menguning. Judul beritanya dicetak tebal dengan tinta hitam yang mencolok, skandal pencucian uang triliunan rupiah di PT Mega Sentosa, Direktur Keuangan menghilang. Mata Aini membelalak. PT Mega Sentosa adalah perusahaan tempat Agung bekerja dulu sebagai manajer investasi. Aini membaca artikel itu dengan cepat. Berita itu terbit 2 minggu sebelum kecelakaan Agung. Disebutkan bahwa ada dana nasabah yang digelapkan dan dialirkan ke rekening-rekening di luar negeri. Polisi mencurigai adanya sindikat mafia besar di baliknya. Tangan Aini beralih ke tumpukan kertas berikutnya. Ini adalah dokumen-dokumen internal perusahaan, salinan rekening koran, dan catatan tangan tulisan Agung yang penuh coretan panik. Di salah satu kertas, tertulis dengan tinta merah, mereka tahu aku memegang buktinya. Bram mengancam akan menyentuh Aini jika aku buka mulut. Aku harus pergi. Aku harus hilang. Air mata Aini menetes jatuh ke atas kertas itu. Mas. Isaknya tertahan. Jadi ini alasannya? Agung tidak meninggalkannya karena selingkuh atau bosan. Agung mati untuk melindunginya, namun kejutan belum berakhir. Di bagian paling bawah kotak, Aini menemukan sebuah amplop tebal. Saat ia menumpahkan isinya, puluhan lembar foto berhamburan keluar. Aini memungut satu foto dan napasnya tercekat. Foto itu bergambar dirinya. Aini di foto itu sedang belanja di pasar tradisional dekat rumah ibunya, mengenakan daster biru yang sering ia pakai. Aini membalik foto itu, ada tulisan tanggal di belakangnya, 15 Mei 2024. Itu setahun yang lalu. Ia mengambil foto lain. Aini sedang duduk termenung di makam Agung, memakai baju hitam dan kacamata hitam. Tanggalnya baru bulan lalu. Ada juga foto Aini sedang menyiram tanaman di rumah ibunya, foto Aini sedang berjalan pulang kerja, foto Aini sedang tertidur di dalam mobil saat macet, diambil dari sudut yang sangat dekat. Aini merinding sekaligus terharu. Selama 2 tahun ini, Agung tidak pernah benar-benar meninggalkannya. Pria itu selalu ada di dekatnya, mengawasinya dari bayang-bayang, menjadi hantu yang menjaga istrinya dari kejauhan. Semua perasaan dikhianati yang sempat muncul tadi perlahan luntur, berganti dengan rasa nyeri yang luar biasa di dada. Betapa menderitanya Agung, hidup dalam persembunyian sambil melihat istrinya menangisi nisan kosong. Di antara foto-foto itu, terselip sebuah denah kasar. Denah struktur bangunan villa. Ada satu area yang dilingkari spidol merah tebal,
gudang bawah tanah, akses pintu rahasia. Mata Aini menyipit menatap denah itu. Lokasinya ada di balik lemari besar di ruang penyimpanan alat kebun, di sisi utara villa. Aini tahu ruangan itu, tapi setahunya di sana hanya tembok beton buntu. Ternyata, ada ruang rahasia yang bahkan Aini sebagai pemilik tidak pernah tahu. Aini memasukkan semua bukti itu kembali ke dalam kotak besi, tapi ia mengambil denah dan beberapa lembar foto sebagai bukti. Ia berdiri, menghapus air matanya dengan punggung tangan. Wajahnya kini keras dan penuh tekad. Ia sudah tahu motifnya. Ia sudah tahu lokasinya. Dan ia sudah tahu siapa kaki tangannya. Waktu untuk bermain teka-teki sudah habis. Sekarang saatnya konfrontasi. Aini menyambar tasnya, keluar dari kamar utama dengan langkah lebar. Ia tidak akan pergi ke ruang rahasia itu sendirian dulu. Itu terlalu berisiko jika Agung panik dan melakukan hal nekat. Ia butuh kunci pembuka mulut Agung, dan kunci itu ada pada Pak Rusdi. Aini kembali masuk ke mobil, membanting pintu dengan keras, dan tancap gas menuruni bukit. Kali ini, ia tidak akan berhenti. Kali ini, Pak Rusdi tidak akan bisa berbohong lagi. Aini akan memaksanya bicara, atau Aini akan menyeretnya ke polisi atas tuduhan menyembunyikan orang yang memalsukan kematian. Mobil Aini menderu memecah keheningan sore, meluncur cepat menuju pos satpam seperti peluru yang siap menembus sasaran. Tunggu aku, Pak Rusdi. Sandiwara kalian selesai hari ini, desis Aini dengan tatapan nyalang. Mobil sedan Aini berhenti tepat di depan palang pintu pos keamanan dengan suara rem yang memekakan telinga. Debu beterbangan di sekitar ban mobil, menciptakan kabut tipis yang menyelimuti pos jaga kecil itu. Pak Rusdi yang sedang menuangkan air panas ke dalam gelas kopinya terlonjak kaget, hingga air panas itu tumpah sedikit mengenai tangannya. Ia meringis kepanasan, namun rasa sakit itu seketika hilang saat melihat Aini keluar dari mobil dengan wajah merah pada menahan amarah. Aini membanting pintu mobilnya keras-keras. Langkah kakinya menghentak tanah saat ia berjalan cepat menuju meja pos jaga. Tanpa basa-basi, Aini melemparkan tumpukan foto-foto yang tadi ia ambil dari kotak besi ke atas meja, tepat di depan wajah Pak Rusdi. Foto-foto itu berserakan, menampilkan wajah Aini yang diambil secara diam-diam dari kejauhan. Jelaskan ini, Pak, bentak Aini, suaranya bergetar hebat. Jangan coba-coba berbohong lagi. Saya sudah tahu semuanya. Pak Rusdi menatap foto-foto itu dengan mata terbelalak. Wajah tuanya yang keriput seketika memucat, seputih kapas. Bibirnya gemetar, berusaha mengucapkan sesuatu namun tidak ada suara yang keluar. Rahasia yang ia jaga mati-matian selama 2 tahun kini terbongkar di depan matanya. Bu Aini, ini. Gagap Pak Rusdi, keringat dingin mulai bercucuran di pelipisnya. Saya tanya sekali lagi, Pak, potong Aini tajam, matanya menatap nanar ke arah penjaga tua itu. Di mana suami saya? Di mana Mas Agung? Saya tahu dia masih hidup. Saya lihat rekamannya di CCTV. Saya lihat dia menyiram bunga. Saya cium bau kopinya semalam. Pak Rusdi lemas seketika. Kakinya tidak kuat menopang tubuhnya, hingga ia terduduk kembali di kursi plastiknya yang reot. Ia menundukkan kepala dalam-dalam, bahunya mulai berguncang. Suara isakan tangis tua terdengar memilukan di tengah keheningan sore itu. Maafkan saya, Bu, ampun. Isak Pak Rusdi dengan suara parau. Saya disumpah sama Pak Agung supaya tidak buka mulut. Bapak masih hidup, Bu. Mendengar pengakuan itu langsung dari mulut Pak Rusdi, pertahanan Aini runtuh. Meski ia sudah menduganya, mendengar konfirmasi itu tetap saja menghantam dadanya dengan keras. Kakinya lemas, tapi ia memaksakan diri tetap berdiri tegak. Kenapa, Pak? Kenapa Bapak tega membiarkan saya menangis 2 tahun ini? Bapak lihat sendiri saya hancur waktu pemakaman itu. Bapak ada di sana. Aini menjerit, air matanya mulai tumpah. Pak Rusdi mengangkat wajahnya yang basah oleh air mata. Tatapannya penuh permohonan maaf. Bukan tega, Bu. Justru karena Pak Agung sayang sekali sama Ibu. Dia tidak bisa menampakkan diri. Ada orang jahat yang mengincar nyawa Ibu kalau tahu Bapak masih hidup. Bapak bilang, lebih baik Ibu mengira dia mati tapi Ibu selamat, daripada dia hidup tapi Ibu dalam bahaya. Dan Bapak percaya begitu saja.
Aini menyeka air matanya kasar. Saya lihat luka di punggung Bapak. Bu, Pak Rusdi berkata lirih, membuat Aini terdiam. Malam itu, 2 tahun lalu, Bapak datang ke sini merangkak. Kulitnya hangus. Bu, baunya. Masya Allah, saya tidak tega melihatnya. Bapak kesakitan luar biasa tapi dia melarang saya bawa ke rumah sakit. Dia bilang kalau ke rumah sakit, musuhnya bakal tahu dia selamat. Saya yang rawat Bapak diam-diam di sini, Bu. Pakai obat kampung, pakai salep seadanya. Bapak menderita sekali, Bu. Aini membekap mulutnya sendiri. Bayangan Agung yang merangkak kesakitan memenuhi kepalanya. Hatinya perih membayangkan penderitaan suaminya yang ditanggung sendirian di tempat terpencil ini. Sekarang dia di mana? Tanya Aini dengan suara yang lebih rendah namun penuh penekanan. Di ruang bawah tanah, Bu. Di balik gudang alat, jawab Pak Rusdi pelan. Bapak tidak pernah keluar siang hari kecuali kalau yakin aman. Dia cuma keluar malam buat hirup udara segar sebentar. Antar saya ke sana. Sekarang, perintah Aini. Ia tidak mau menunggu malam. Ia tidak mau menunggu sedetik pun lagi. Pak Rusdi tampak ragu. Tapi, Bu, Bapak pasti marah kalau tahu saya bawa Ibu. Dia juga malu, Bu. Wajahnya, badannya, sudah tidak seperti dulu. Dia takut Ibu jijik lihat dia. Saya istrinya, Pak, dalam sakit dan sehat. Ingat? Aini menatap tajam. Saya tidak peduli rupanya seperti apa. Dia suami saya. Ayo cepat naik ke mobil. Pak Rusdi tidak berani membantah lagi. Dengan langkah terseok, ia mengikuti Aini masuk ke dalam mobil sedan itu. Aini memutar balik mobilnya dan kembali memacu kendaraan itu, menanjak ke arah villa dengan kecepatan tinggi. Jantungnya berdegup kencang, campuran antara rasa rindu, marah, dan takut menghadapi kenyataan yang akan ia lihat sebentar lagi. Sesampainya di halaman villa, Aini langsung melompat turun tanpa mematikan mesin. Ia berlari menuju pintu samping yang mengarah ke area servis dan gudang, diikuti Pak Rusdi yang tergopoh-gopoh di belakangnya. Mereka sampai di sebuah ruangan gudang yang pengap dan berdebu. Ruangan itu penuh dengan sekop, cangkul, sisa cat, dan tumpukan kardus bekas. Di sudut ruangan, berdiri sebuah lemari kayu jati tua yang sangat besar dan berat. Lemari itu berisi perkakas bengkel yang jarang dipakai. Di situ, Bu, tunjuk Pak Rusdi dengan tangan gemetar ke arah lemari besar itu. Aini mendekati lemari itu. Ia mencoba mendorongnya, tapi lemari itu terlalu berat untuk digeser sendirian. Bantu saya, Pak, serunya. Pak Rusdi maju. Mereka berdua mengerahkan seluruh tenaga untuk mendorong sisi lemari itu. Terdengar suara gesekan berat yang menyakitkan telinga saat kaki lemari bergeser di atas lantai semen. Perlahan namun pasti, lemari itu bergeser, menampakkan apa yang ada di baliknya. Di dinding yang tadinya tertutup lemari, terlihat sebuah pintu besi kecil yang warnanya senada dengan tembok, nyaris tersamar jika orang tidak memperhatikannya dengan teliti. Tidak ada gagang pintu, hanya ada panel kipat angka digital yang sudah usang menempel di sampingnya. Sandinya apa? Tanya Aini, menoleh cepat ke Pak Rusdi. Saya tidak tahu sandinya, Bu. Kalau saya mau antar makanan, saya cuma ketuk kode ketukan khusus. Nanti Bapak buka dari dalam, jawab Pak Rusdi gugup. Aini menatap kipat itu. Pikirannya berputar cepat. Jika Agung menggunakan tanggal pernikahan untuk komputer kerjanya, mungkinkah sandi ini juga sama? Atau mungkin tanggal lain? Aini mencoba mengetikkan tanggal lahir Agung. Salah. Lampu indikator berkedip merah. Aini mencoba mengetikkan tanggal jadian mereka dulu. Salah. Lampu merah berkedip lagi. Alarm kecil berbunyi pelan, menandakan satu kali lagi kesalahan akan memicu sistem penguncian otomatis. Bu, hati-hati kalau salah 3 kali, pintunya terkunci permanen selama 24 jam. Peringat Pak Rusdi cemas. Aini memejamkan mata, mencoba berpikir seperti Agung. Apa yang paling berharga bagi suaminya itu? Apa yang membuatnya bertahan hidup dalam penderitaan selama 2 tahun ini? Mata Aini terbuka saat teringat foto-foto dirinya yang tersimpan di kotak besi tadi. Foto yang diambil diam-diam. Tanggal hari ini. Bukan hari ini. Tapi tanggal di mana Agung memutuskan untuk mati. Tanggal kecelakaan itu.
Tanggal di mana dia mengorbankan segalanya demi keselamatan Aini. Tanggal itu adalah hari kelahiran baru bagi Agung dalam persembunyiannya. Dengan jari gemetar, Aini menekan 6 digit angka tanggal kecelakaan itu. Bip. Lampu indikator berubah menjadi hijau. Terdengar suara, klik, berat dari mekanisme kunci besi yang terbuka. Aini menghembuskan napas panjang yang ia tahan sejak tadi. Ia memutar tuas besi kecil yang kini muncul dari permukaan pintu. Pintu besi itu mendecit pelan saat ditarik terbuka, memperlihatkan sebuah tangga beton curam yang mengarah ke kegelapan di bawah tanah. Udara dingin dan lembab langsung menyeruak keluar, membawa serta aroma obat-obatan dan aroma kopi yang sama seperti semalam. Mas Agung. Panggil Aini, suaranya bergema masuk ke lorong gelap itu. Tidak ada jawaban. Hanya kesunyian yang mencekam. Aini menoleh pada Pak Rusdi. Bapak tunggu di sini. Jaga pintu. Jangan biarkan siapapun masuk selain saya. Tanpa menunggu jawaban, Aini menyalakan senter dari ponselnya dan melangkah menuruni anak tangga pertama. Ia masuk ke dalam perut bumi, siap menjemput suaminya kembali dari kematian. Langkah kaki Aini bergema pelan di anak tangga beton yang dingin dan lembab. Semakin ia turun ke bawah, cahaya senter ponselnya mulai kalah oleh pendaran cahaya redup yang berasal dari ujung lorong. Di sana, di sebuah ruangan bawah tanah yang selama ini tersembunyi di balik pondasi villa, kehidupan rahasia suaminya berlangsung. Udara di bawah sini terasa berat, bercampur antara aroma tanah basah, sisa asap rokok, dan bau timah solder yang dipanaskan. Suara dengungan statis dari perangkat elektronik terdengar samar-samar. Aini mematikan senter ponselnya, membiarkan matanya beradaptasi dengan keremangan. Di tengah ruangan yang dindingnya hanya berupa semen kasar itu, tampak sebuah meja kerja panjang yang penuh sesak. Kabel-kabel berseliweran seperti sarang laba-laba, menghubungkan beberapa monitor bekas yang menampilkan rekaman CCTV dari berbagai sudut villa. Ada tumpukan komponen elektronik, peta-peta yang ditempel di dinding, dan sebuah perangkat radio komunikasi tua yang sedang dibongkar. Dan di sana, duduk membelakangi Aini, ada sosok itu. Pria itu duduk membungkuk di kursi kayu sederhana. Tangannya sibuk mengutak-atik papan sirkuit radio dengan solder yang berasap tipis. Punggungnya terlihat lebih kurus dari yang Aini ingat, namun bahu lebarnya masih sama. Ia mengenakan kaos singlet putih yang sudah kusam, memperlihatkan lengan yang berotot namun penuh dengan bekas luka goresan lama. Pak Rusdi, kok balik lagi? Suara pria itu terdengar serak dan berat, tanpa menoleh. Sudah kubilang, jangan sering-sering turun ke sini siang hari. Nanti kalau ada warga yang lihat, bisa gawat. Aini tidak menjawab. Lidahnya keluh. Ia hanya berdiri mematung di ujung tangga, menatap punggung suaminya dengan air mata yang mulai mengalir deras tanpa suara. Hening sejenak. Pria itu sepertinya menyadari bahwa orang di belakangnya tidak merespons. Ia meletakkan soldernya perlahan. Tubuhnya menegang. Insting waspadanya menyala. Rusdi, panggilnya lagi, kali ini dengan nada curiga. Ia memutar kursi kayunya perlahan, tangan kanannya secara refleks meraih sebuah obeng panjang di atas meja sebagai senjata pertahanan diri. Saat kursi itu berputar penuh dan cahaya lampu gantung menyinari wajahnya, pria itu terlonjak hebat hingga kursinya terdorong ke belakang dengan kasar. Obeng di tangannya jatuh berdenting ke lantai semen. Aini. Desisnya tercekat. Wajahnya pucat pasi, matanya membelalak penuh horor. Bukan horor karena takut, melainkan horor karena malu. Dengan gerakan panik, Agung langsung menutupi separuh wajah kirinya dengan telapak tangan, lalu memalingkan muka ke arah tembok. Jangan lihat. Pergi, Aini. Pergi dari sini. Teriak Agung histeris, suaranya pecah. Ia berusaha mundur, menyembunyikan dirinya di balik bayang-bayang lemari arsip di sudut ruangan. Tolong, jangan lihat aku. Aku monster. Hati Aini hancur berkeping-keping melihat reaksi suaminya. Pria yang dulu begitu gagah dan percaya diri, kini meringkuk ketakutan hanya karena dilihat oleh istrinya sendiri. Aini tidak mundur selangkah pun. Ia justru berlari mendekat, mengabaikan teriakan pengusiran Agung. Mas Agung. Aini menubruk tubuh suaminya, memeluknya erat-erat dari belakang. Ia membenamkan wajahnya di punggung Agung yang bergetar hebat. Kamu bodoh. Kamu jahat. Mas, kenapa kamu sembunyi dariku?
Agung mematung dalam pelukan itu. Getaran tubuhnya perlahan mereda, digantikan oleh isak tangis tertahan yang menyakitkan. Lepaskan, Dek. Aku kotor. Aku cacat. Aku sudah mati. Bisiknya lirih, suaranya penuh keputusasaan. Kamu masih hidup. Jantungmu masih berdetak, aku bisa merasakannya. Aini memutar tubuh Agung paksa agar menghadapnya. Agung mencoba menepis, tapi tenaga Aini yang didorong oleh rindu dan amarah ternyata lebih kuat. Akhirnya, Agung menyerah. Ia menurunkan tangannya, membiarkan Aini melihat wajahnya sepenuhnya di bawah cahaya lampu remang. Wajah tampan yang dulu selalu tersenyum itu, kini dihiasi jaringan parut kemerahan di sisi kiri, mulai dari pelipis hingga ke rahang bawah. Bekas luka bakar yang permanen. Telinga kirinya juga sedikit cacat akibat api. Namun, mata coklat hangat itu masih sama. Mata yang selalu menatap Aini dengan cinta yang dalam. Aini mengangkat tangannya yang gemetar, menyentuh pipi kiri Agung yang kasar oleh bekas luka. Agung memejamkan mata, siap menerima penolakan atau rasa jijik. Namun yang ia rasakan adalah sentuhan lembut dan kecupan hangat di keningnya. Masih sakit? Tanya Aini lembut di tengah tangisnya. Pertahanan Agung runtuh total. Ia memeluk pinggang Aini, membenamkan wajahnya di perut istrinya, dan menangis sejadi-jadinya seperti anak kecil. Maafkan aku sudah meninggalkanmu, maafkan aku. Aini membelai rambut Agung yang kini mulai memutih dan agak panjang tak terurus. Ia membiarkan suaminya menumpahkan segala beban yang dipikul sendirian selama 2 tahun di ruang bawah tanah yang sunyi ini. Setelah tangis mereka mereda, Aini menarik kursi lain dan duduk berhadapan dengan Agung. Ia menggenggam tangan suaminya erat-erat, seolah takut pria itu akan menghilang lagi jika dilepas sedetik saja. Jelaskan padaku, Mas. Semuanya, tuntut Aini. Kenapa skenario kecelakaan itu? Kenapa kamu harus dianggap mati? Aku menemukan kliping koran dan dokumen di kotak besimu. Ini soal Bram dan perusahaan itu, kan? Agung menghela napas panjang, mengusap wajahnya yang basah. Tatapannya berubah serius dan tajam. Kecelakaan itu bukan rekayasa sepenuhnya. Dek, mulai Agung pelan. Hari itu, rem mobilku memang blong. Seseorang menyabotasenya. Mobilku menabrak pembatas jalan dan terguling ke jurang sebelum meledak. Aku beruntung. Aku terlempar keluar dari kaca depan, sesaat sebelum api melahap tangki bensin. Aku jatuh ke semak-semak di bawah tebing, pingsan dengan luka bakar ini. Aini menutup mulutnya, ngeri membayangkan kejadian itu. Saat aku sadar, aku melihat dari kejauhan polisi sudah datang. Mereka mengevakuasi jasad hangus dari dalam mobil. Entah siapa, mungkin gelandangan yang kebetulan berteduh di sana atau entahlah, jasadnya terlalu rusak untuk dikenali. Saat itulah aku sadar, Bram dan komplotannya menginginkan aku mati. Bram? Bos kamu yang ramah itu? Tanya Aini tak percaya. Agung tersenyum kecut. Ramah di depanmu. Dia adalah otak pencucian uang sindikat mafia internasional. Aku menemukan buktinya. Aku mencoba lapor ke komisaris, tapi ternyata komisaris juga terlibat. Mereka tahu aku pegang data itu. Mereka mengancamku, Dek. Bram bilang. Agung menelan ludah, suaranya bergetar menahan emosi. Dia bilang, kalau aku berani buka mulut atau lari, dia tidak akan membunuhku. Dia akan membunuhmu. Dia akan menyiksamu pelan-pelan di depanku. Aini merinding. Ia teringat Bram yang datang ke pemakaman Agung dengan wajah sedih pura-pura, bahkan sempat menawarkan bantuan keuangan pada Aini yang waktu itu ditolaknya. Jadi aku biarkan dunia mengira aku mati, lanjut Agung. Itu satu-satunya cara melindungimu. Kalau Agung sudah mati, mereka tidak punya alasan untuk mengejarmu. Polis asuransi itu, aku yang atur supaya cair cepat agar kamu bisa melunasi hutang perusahaan yang sengaja mereka bebankan ke nama kita. Aku bersembunyi di sini karena Bram tidak tahu villa ini milik pribadi kita. Sertifikatnya kan masih atas nama almarhum ayahmu, belum balik nama ke aku. Ini tempat paling aman. Tapi kenapa tidak menghubungiku? 2 tahun, Mas? 2 tahun aku seperti mayat hidup. Protes Aini. Terlalu berisiko, potong Agung cepat. Bram masih memantau teleponmu, memantau rekeningmu.
Aku tahu karena aku meretas balik sistem keamanan mereka dari sini. Agung menunjuk tumpukan server di meja. Setiap kali kamu menelepon ibumu, setiap kali kamu belanja, aku tahu. Aku menjagamu dari sini, Dek. Menjadi hantu adalah satu-satunya cara agar kamu tetap bernapas. Agung mengambil radio rakitan yang tadi ia kerjakan. Dan alat ini radio frekuensi rendah. Aku sedang mencoba menyadap komunikasi internal anak buah Bram. Belakangan ini ada pergerakan aneh. Mereka mulai curiga bahwa ada seseorang yang membocorkan data mereka ke kejaksaan secara anonim. Itu aku, Dek. Sedikit demi sedikit aku kirim bukti lewat warnet-warnet pinggir jalan saat malam buta. Aini menatap suaminya dengan pandangan baru. Pria ini bukan sekadar korban. Dia adalah pejuang yang bergerilya dalam sunyi demi keadilan dan demi keselamatan istrinya. Tapi kedatanganmu ke sini mengubah segalanya. Wajah Agung berubah tegang. Bram punya mata-mata di mana-mana, termasuk di desa bawah. Kalau ada yang melapor bahwa mobilmu ada di sini, dan kamu menginap, mereka akan curiga. Mereka akan berpikir mungkin aku meninggalkan petunjuk di sini, atau lebih buruk, mereka mungkin curiga aku masih hidup. Jadi kita dalam bahaya? Tanya Aini, jantungnya kembali berpacu. Agung mengangguk berat. Sangat bahaya. Makanya aku tadi sedang merakit penguat sinyal ini, untuk memantau frekuensi polisi dan frekuensi mereka. Aku punya firasat buruk sejak kamu masuk gerbang kemarin. Tiba-tiba, salah satu monitor CCTV di meja berkedip. Layar yang menampilkan gerbang utama villa menangkap sebuah pergerakan. Agung dan Aini serentak menoleh ke layar. Di sana, terlihat sebuah mobil SUV hitam besar berhenti tepat di depan gerbang kayu yang tertutup. Kaca jendelanya gelap, tidak terlihat siapa di dalamnya. Namun tak lama kemudian, dua orang pria berbadan tegap turun. Salah satunya membawa linggis. Mereka di sini, bisik Agung dingin. Ia bangkit berdiri, menyambar jaket tebal untuk menutupi tubuhnya. Sikap tubuhnya berubah total, dari suami yang rapuh menjadi prajurit yang siap tempur. Agung menatap Aini tajam. Dengarkan aku baik-baik, Dek. Kali ini aku tidak akan lari. Dan kali ini, aku tidak akan membiarkan mereka menyentuh ujung rambutmu pun. Agung membuka laci meja, mengeluarkan sebuah pistol taser, pengejut listrik, rakitan dan menyerahkannya pada Aini. Pegang ini. Jangan ragu tekan pemicunya kalau ada yang mendekatimu. Kita akan hadapi mereka bersama. Aini menerima senjata itu dengan tangan gemetar namun mantap. Ia mengangguk. Tidak ada lagi air mata. Yang ada hanya tekad untuk mempertahankan kesempatan kedua yang Tuhan berikan ini. Mereka tidak akan memisahkan Aini dan Agung lagi. Tidak kali ini. Suara logam beradu dengan logam terdengar nyaring dari speaker monitor yang kresek-kresek. Di layar CCTV, Aini melihat gembok gerbang utama villa patah hanya dalam sekali hantam menggunakan linggis. Pria-pria berbadan tegap itu mendorong gerbang kayu hingga terbuka lebar, membiarkan mobil SUV hitam meluncur masuk ke halaman depan dengan arogan. Mereka datang lebih cepat dari perkiraanku, desis Agung. Ia bergerak cepat, mematikan semua monitor agar cahaya layarnya tidak memantul keluar jika ada yang mengintip dari celah ventilasi. Aini mencengkeram lengan suaminya, wajahnya pucat pasi. Mas, mereka mau apa lagi? Uang asuransi jiwamu 2 tahun lalu itu sudah habis. Aku pakai semuanya untuk menutup hutang perusahaan yang mereka bebankan padaku. Aku bahkan tidak menikmati sepeser pun uang, kematian, kamu itu. Apa itu belum cukup? Agung menggeleng tegas sambil memasukkan beberapa harddisk eksternal ke dalam tas ransel taktis. Bagi orang seperti Bram, uang asuransi itu hanya remah roti, Dek. Yang mereka incar sebenarnya bukan uang itu, tapi aset fisik dan jaminan keamanan. Selama ini mereka diam karena mengira kamu tidak tahu apa-apa dan bukti-bukti kejahatan mereka sudah hangus bersamaku di dalam mobil. Agung menatap Aini tajam. Tapi kedatanganmu ke sini mengubah segalanya. Bram pasti berpikir kamu ke sini untuk mengambil warisan yang sebenarnya. Mereka tahu aku menyimpan salinan data asli pembukuan ganda perusahaan di tempat tersembunyi. Mereka takut kamu menyerahkan data itu ke kejaksaan. Jadi, karena aku ke sini, nyawaku terancam? Tanya Aini lirih, merasa bersalah. Jangan salahkan dirimu, potong Agung cepat. Ia meraih bahu istrinya.
Ini memang bom waktu. Cepat atau lambat mereka akan datang menyisir tempat ini. Justru karena kamu datang, kita bisa menghadapinya bersama. Kalau aku sendirian, mungkin aku sudah nekat menyerang mereka dan mati konyol. Agung beranjak ke dinding sebelah kanan, menarik sebuah tuas tersembunyi di balik peta tua. Terdengar bunyi klik mekanis. Sebuah panel dinding terbuka, memperlihatkan deretan tombol saklar yang dimodifikasi. Dengar, Dek. 2 tahun aku mendekam di lubang tikus ini bukan cuma untuk meratapi nasib atau bersembunyi ketakutan. Ujar Agung, matanya berkilat penuh determinasi. Aku mengubah villa ini. Ini bukan lagi rumah peristirahatan. Ini benteng. Agung menekan salah satu tombol. Di layar CCTV yang masih menyala redup, Aini melihat lampu taman di luar tiba-tiba padam total. Bukan karena putus, tapi dimatikan secara manual dari pusat kontrol ini. Suasana di luar menjadi gelap gulita, membuat mobil SUV itu berhenti mendadak karena kehilangan orientasi visual. Kita harus keluar dari ruang bawah tanah ini sekarang. Perintah Agung sambil menyambar senter taktis dan menyerahkannya pada Aini. Ruangan ini hanya punya satu pintu masuk. Kalau mereka menemukan pintu di balik lemari itu dan melemparkan gas air mata atau bom molotov ke dalam, kita akan mati seperti tikus dalam perangkap. Kita harus naik ke lantai atas. Kita butuh ruang gerak. Aini mengangguk, berusaha mengumpulkan sisa-sisa keberaniannya. Ia mengikuti Agung menaiki tangga beton dengan langkah cepat namun senyap. Jantungnya berdegup seirama dengan langkah kakinya. Sesampainya di gudang atas, Agung tidak langsung keluar. Ia menempelkan telinganya ke pintu besi, memastikan tidak ada orang di gudang peralatan. Setelah dirasa aman, ia membuka pintu perlahan. Udara segar pegunungan terasa mewah dibandingkan udara pengap di bawah tanah tadi, namun ketegangan di udara terasa jauh lebih mencekam. Agung segera menggeser kembali lemari besar itu menutup pintu rahasia, meski tidak serapat sebelumnya. Ia kemudian menarik tangan Aini menuju dapur. Ingat denah rumah ini, Dek? Bisik Agung saat mereka berjongkok di balik meja bar dapur kitchen set. Ada tangga darurat di dekat ruang cuci jemur yang tembus ke balkon kamar kita. Masih ingat, jawab Aini. Bagus. Rencananya begini, Agung menjelaskan dengan cepat sambil mengecek isi magasin pistol taser rakitannya. Aku sudah pasang beberapa jebakan di lantai 1. Sensor gerak di ruang tamu sudah aku aktifkan. Kalau mereka masuk lewat pintu depan, alarm bisu akan bergetar di jam tanganku. Kita akan pancing mereka ke ruang tengah. Lalu kita kunci mereka dari luar menggunakan sistem smart lock yang sudah aku retas dan modifikasi. Tapi jumlah mereka banyak. Mas, aku lihat setidaknya ada 4 orang turun dari mobil tadi. Cemas Aini. 5, koreksi Agung. Sopirnya pasti bersenjata api. Yang lain mungkin hanya bawa senjata tumpul atau tajam, karena mereka pikir hanya akan menghadapi seorang janda yang ketakutan. Senyum getir tersungging di bibir Agung yang cacat. Mereka tidak tahu kalau hantu, pemilik rumah ini sudah menunggu mereka. Tiba-tiba, terdengar suara kaca pecah yang sangat keras dari arah ruang tamu depan. Prang! Aini tersentak, hampir menjerit kalau saja Agung tidak segera menutup mulutnya dengan tangan. Mata Agung menatap jam tangannya yang kini berkedip merah. Mereka masuk, bisik Agung di telinga Aini. Mereka tidak pakai sopan santun ketuk pintu. Mereka pecahkan kaca jendela samping. Suara langkah kaki berat terdengar menginjak lantai parket kayu di ruang tamu. Terdengar suara pria berteriak kasar. Bu Aini, keluar, Bu. Kami tahu ibu di dalam. Kami cuma mau bicara soal sertifikat. Itu suara yang dikenal Aini. Itu suara penagih hutang yang dulu sering meneror kantornya, sesaat setelah Agung meninggal. Ternyata mereka orang-orang yang sama, orang-orang suruhan Bram. Jangan dengarkan, bisik Agung. Itu pancingan psikologis. Mereka mau kamu panik dan lari keluar. Agung memberi isyarat tangan agar Aini bergerak mundur menuju tangga belakang. Mereka bergerak seperti bayangan di rumah mereka sendiri. Setiap sudut rumah ini menyimpan kenangan manis. Sofa tempat mereka nonton TV, meja makan tempat mereka sarapan, kini berubah menjadi medan perang yang mematikan. Saat mereka baru saja menapaki anak tangga pertama menuju lantai 2, terdengar suara lain dari arah pintu belakang dapur. Gagang pintu diputar-putar dengan kasar dari luar.
Seseorang mencoba masuk lewat dapur. Mereka terkepung. Agung menahan napas. Ia menunjuk ke arah saklar listrik utama yang ada di dinding dekat kulkas. Dengan gerakan cepat, ia melempar obeng kecil yang ia kantongi tadi tepat mengenai saklar itu. Cek. Listrik di seluruh villa padam total. Kegelapan pekat menyelimuti ruangan. Teriakan kaget terdengar dari para penyusup di ruang tamu. Sialan, lampunya mati. Nyalakan senter, teriak salah satu penyusup. Dalam kegelapan itu, Agung menarik tangan Aini. Sekarang, lari ke atas. Jangan bersuara, bisiknya. Ini bukan lagi sekadar persembunyian. Ini adalah perburuan. Dan malam ini, Aini sadar bahwa suaminya, pria yang ia kira lembut dan penuh kasih itu, telah berubah menjadi sosok pelindung yang siap melakukan apa saja, termasuk membunuh, demi memastikan Aini bisa melihat matahari terbit esok hari. Ancaman itu nyata. Bram tidak main-main, tapi mereka lupa satu hal, ini adalah rumah Agung. Dan tidak ada yang lebih berbahaya daripada seekor singa yang terluka yang menjaga sarangnya. Mas. Bisik Aini saat mereka sampai di kegelapan lorong lantai 2. Kalau kita selamat dari ini, kita akan selamat, potong Agung tegas. Matanya bersinar dalam gelap menatap tangga di bawah mereka yang mulai disorot cahaya senter para penyusup. Aku janji, Bu, aku tidak akan membiarkan kamu jadi janda untuk kedua kalinya. Lorong lantai 2 villa itu gelap gulita, hanya diterangi oleh sorot lampu senter yang meliuk-liuk liar dari lantai bawah. Suara langkah kaki berat yang menaiki tangga kayu terdengar semakin dekat, disertai umpatan kasar para penyusup yang kesal karena listrik padam tiba-tiba. Hati-hati, bos bilang jangan bunuh perempuannya dulu. Kita butuh dia buat buka brankas. Terdengar suara berat seorang pria memberi instruksi. Aini menahan napasnya di balik dinding lorong. Jantungnya berpacu seirama dengan detak jarum jam yang seolah menghitung mundur nyawa mereka. Di sebelahnya, Agung berlutut di dekat ujung tangga. Tangan kirinya memegang ujung kabel tembaga telanjang yang terhubung ke sebuah aki mobil bekas yang ia sembunyikan di balik pot bunga besar. Tunggu. Bisik Agung sangat pelan, nyaris tak terdengar. Matanya yang tajam menatap bayangan kaki-kaki yang mulai menapaki anak tangga pertama. Agung bukan lagi manajer investasi yang hanya duduk di balik meja. 2 tahun hidup dalam pelarian dan ketakutan telah mengasah insting bertahan hidupnya. Ia tahu ia tidak bisa mengalahkan 5 orang berbadan tegap dengan fisik yang cacat dan kaki yang pincang. Ia harus menggunakan otaknya. Ia harus menggunakan satu-satunya keunggulan yang ia miliki. Ia mengenal setiap inci rumah ini. Salah satu penyusup yang memimpin di depan mulai naik. Tangannya meraba-raba dalam gelap, mencari pegangan. Senter di tangan kirinya menyorot ke atas, menyilaukan mata. Gelap banget, sialan, gerutunya. Tangan kanannya terulur, mencengkeram railing atau pegangan tangga yang terbuat dari besi tempa untuk menopang tubuhnya yang besar. Sekarang, desis Agung. Dengan gerakan cepat, Agung menempelkan kabel tembaga di tangannya ke bagian logam railing tangga di lantai 2. ZZZT. Suara sengatan listrik terdengar nyaring, diikuti jeritan kesakitan yang memilukan. Penyusup yang memegang railing itu mengejang hebat, otot-ototnya terkunci oleh aliran listrik tegangan tinggi dari aki yang sudah dimodifikasi Agung dengan kol pengapian. Tubuhnya kaku, lalu terlempar ke belakang, menimpa 2 temannya yang berada tepat di belakangnya. Arg. Ketiga orang itu jatuh berguling-guling menuruni tangga seperti bola bowling, menciptakan kegaduhan luar biasa saat tubuh mereka menghantam lantai parket di ruang tamu. Mundur. Mundur. Ada setrum. Teriak salah satu dari mereka yang selamat, panik luar biasa. Suara tembakan meletus. Dor, dor. 2 peluru melesat buta ke arah lantai 2, menghantam plafon dan menghancurkan lampu gantung kristal di atas tangga. Pecahan kaca berhamburan menghujani lantai. Agung segera menarik kabelnya dan merayap mundur, menarik Aini agar tetap rendah. Ayo, ke kamar utama. Cepat. Aini merangkak mengikuti suaminya. Telinganya berdenging karena suara tembakan yang begitu dekat. Ini bukan lagi sekadar ancaman, ini perang sungguhan. Mereka benar-benar berniat membunuh. Mereka berdua masuk ke kamar tidur utama. Kamar yang dulu menjadi saksi bisu kebahagiaan pernikahan mereka, kini menjadi benteng terakhir.
Agung membanting pintu kayu jati yang tebal itu dan segera menguncinya. Namun ia tahu, kunci standar tidak akan menahan mereka lama. Ia menyeret lemari pakaian berat ke depan pintu, memblokadenya. "Mas, mereka bawa pistol." Suara Aini bergetar hebat. Ia mencengkeram pistol taser pemberian Agung seerat mungkin, tapi tangannya terlalu licin oleh keringat dingin. "Tenang, Bu. Tarik napas." Agung berusaha menenangkan, meski peluh juga membasahi keningnya yang penuh parut luka. Ia bergerak ke arah meja rias, membalikan cermin besar dan mengambil sebuah alat komunikasi radio yang ia sembunyikan di sana. Dari lantai bawah, terdengar suara tepuk tangan yang lambat dan mengerikan. "Hebat-hebat sekali." Suara itu terdengar tenang namun menusuk tulang. "Itu suara Bram." "Bu Aini," seru Bram dari ruang tengah, suaranya menggema di rumah yang sunyi itu. "Saya tidak tahu ibu punya selera menyewa pengawal yang pandai main listrik. Tapi sayangnya, main-mainnya sudah selesai. Aki mobil itu dayanya terbatas, kan?" Agung menempelkan jari telunjuk di bibir, memberi isyarat agar Aini jangan menjawab. Ia sibuk memutar frekuensi di radionya, mencari sinyal. "Keluar baik-baik, serahkan data yang kalian ambil dari brankas bawah tanah itu, dan saya janji kematian kalian tidak akan sakit," lanjut Bram dengan nada dingin. "Atau, kami bakar saja rumah ini beserta isinya? Kalian mau jadi sate di dalam sana?" Ancaman itu membuat Aini membelalak. Membakar rumah? Bram benar-benar gila. "Dia tidak akan membakar rumah ini," bisik Agung yakin. "Dia butuh data itu utuh. Harddisk tidak boleh meleleh." Dia cuma menggertak. Brak! Pintu kamar digedor keras. Para penyusup itu sudah sampai di depan kamar. Mereka mendobrak pintu dengan bahu mereka. Lemari penahan di balik pintu bergeser sedikit demi sedikit. "Buka pintunya, Wai." Agung menarik Aini menjauh dari pintu, membawanya ke sudut ruangan di balik tempat tidur yang kokoh, menjadikannya tameng peluru. "Bu, dengarkan aku." Agung menatap mata Aini lekat-lekat. Di tengah kekacauan itu, tatapan Agung begitu teduh, kontras dengan wajahnya yang rusak. "Aku sudah menghubungi polisi lewat sinyal darurat sejak kamu turun ke basement tadi. Tapi posisi villa ini jauh di atas bukit. Mereka butuh waktu setidaknya 15 menit lagi untuk sampai." 15 menit? Aini menatap pintu yang semakin retak dihantam dari luar. "Pintu itu tidak akan bertahan selama itu, Mas." "Memang tidak," jawab Agung. Ia merogoh saku celananya, mengeluarkan sebuah benda kecil seukuran kotak korek api dengan tombol merah di tengahnya. Aini menatap benda itu ngeri. "Apa itu?" "Ini pemicu untuk sistem pemadam kebakaran otomatis yang aku pasang sendiri di seluruh plafon villa. Tapi isinya bukan air biasa," jelas Agung cepat. "Isinya campuran air merica dan bahan kimia pedas. Ini senjata terakhir kita." Krak! Kayu pintu kamar pecah. Sebuah tangan masuk melalui celah, mencoba meraih lemari yang menghalangi. "Kita harus bertahan sampai sirene polisi terdengar," kata Agung. Ia menyerahkan sebuah masker gas full face kepada Aini. "Pakai ini. Sekarang." "Terus kamu gimana?" tanya Aini panik saat melihat Agung hanya punya satu masker. Agung tersenyum tipis, senyum yang menyiratkan pengorbanan. Ia menarik kain sorbannya yang melilit leher, membasahinya dengan air mineral dari botol di nakas, lalu melilitkannya menutupi hidung dan mulutnya sendiri. "Aku sudah biasa hidup susah 2 tahun ini, Bu. Napas sesak sedikit tidak akan membunuhku. Yang penting kamu aman." Aini ingin membantah, ingin memaksa Agung memakai masker itu, tapi tatapan mata Agung tidak bisa dibantah. Dengan air mata berlinang, Aini mengenakan masker gas itu. "Siap?" tanya Agung. Tangannya menggenggam tombol pemicu. Pintu kamar akhirnya jebol sepenuhnya. Lemari pakaian terguling jatuh. 3 orang pria bersenjata menyerbu masuk dengan wajah beringas, diikuti oleh Bram yang berjalan santai di belakang mereka sambil memegang pistol peredam. Bram menatap Agung yang bersembunyi di balik kasur. Mata Bram menyipit, mengenali sosok itu meski wajahnya rusak. "Agung?" sapa Bram dengan nada tak percaya yang bercampur geli. Wah, hantu bangkit dari kubur ternyata." Agung tidak menjawab dengan kata-kata. Ia menekan tombol merah di tangannya. Shred!
Terdengar suara mendesis keras dari sprinkler di langit-langit kamar. Detik berikutnya, cairan kabut tebal menyembur keluar dengan tekanan tinggi, memenuhi ruangan dengan uap putih yang menyengat. Arg! Mataku! Pedih, teriak anak buah Bram. Mereka menjatuhkan senjata, mengucek mata mereka yang terasa seperti terbakar. Mereka terbatuk-batuk hebat, tersedak oleh gas air mata rakitan itu. Ruangan menjadi kacau balau. Jarak pandang nol. Bram pun terbatuk-batuk dan mundur, kehilangan orientasi. Sekarang, teriak Agung di balik kain basahnya. Ia melompat keluar dari persembunyian, menerjang ke arah kekacauan kabut putih itu. Bukan untuk lari, tapi untuk menyerang. Agung tahu ia punya waktu sekitar 2 menit sebelum efek gas itu mereda atau mereka berhasil keluar kamar. "Mas?" teriak Aini di balik maskernya, suaranya teredam. Agung bergulat dengan salah satu penyusup yang buta sesaat. Meski kakinya pincang, Agung memukul titik vital lawannya dengan presisi. Ia merebut tongkat pemukul dari tangan musuh dan menghantamkannya ke kaki lawan. Namun, di tengah kabut itu, suara tembakan kembali terdengar. Dor. Kali ini, sasarannya bukan dinding. Aini melihat tubuh suaminya tersentak mundur, memegangi bahu kanannya. Darah segar merembes keluar membasahi kaos putih kusam yang dipakainya. "Agung," jerit Aini. Rasa takut Aini seketika berubah menjadi nekat. Ia tidak bisa membiarkan suaminya berjuang sendirian lagi. Dengan masker gas yang melindungi pernapasannya dan penglihatannya, Aini keluar dari balik tempat tidur. Ia mengarahkan pistol taser di tangannya ke arah bayangan hitam yang memegang pistol, itu Bram. Aini menarik pelatuk. 2 jarum taser melesat menembus kabut, menancap tepat di dada Bram yang berbalut jas mahal. Bram mengejang, pistol di tangannya terlepas, dan ia ambruk ke lantai, bergetar hebat tersengat listrik. Agung yang terluka menoleh, menatap istrinya dengan bangga sekaligus cemas. "Bu, kesini." Mereka berdua mundur ke balkon kamar, mengunci pintu kaca dari luar sementara orang-orang di dalam kamar masih berteriak kesakitan dan buta karena gas. Udara malam yang dingin menyambut mereka. Agung merosot duduk di lantai balkon, napasnya berat, darah terus mengalir dari bahunya. Kamu hebat, Bu," desisnya sambil meringis. "Jangan banyak bicara dulu." Aini berlutut, menekan luka tembak Agung dengan kain jilbabnya. Air matanya menetes di wajah Agung. "Bertahanlah, Mas. Tolong bertahan." Sayup-sayup, dari kejauhan di kaki bukit, terdengar suara yang paling indah malam itu. "Wiu, wiu, wiu." Sirene polisi. "Mereka datang," bisik Agung lemah, matanya mulai sayu. "Kita berhasil, Bu." Tapi Aini tahu ini belum berakhir. Pintu kaca balkon mulai retak dipukul dari dalam. Anak buah Bram yang tersisa masih belum menyerah. Mereka seperti binatang buas yang terpojok. "Kita harus turun," kata Aini tegas, melihat ke bawah balkon. Ada pohon pinus yang dahannya cukup dekat dengan pagar balkon. "Kita tidak bisa menunggu polisi di sini. Mereka akan mendobrak kaca ini sebentar lagi." Agung menatap pohon itu, lalu menatap kakinya yang pincang, kemudian menatap wajah istrinya. Ia mengangguk pelan. "Ayo, kita lakukan bersama." Malam itu, di bawah cahaya bulan yang pucat, sepasang suami istri yang telah terpisah oleh kematian palsu, kini berpegangan tangan, bersiap melompat menuju ketidakpastian demi satu hal yang pasti, cinta mereka yang masih hidup. Angin malam yang dingin menusuk tulang menyambut Aini dan Agung saat mereka berdiri di tepi balkon lantai 2. Di belakang mereka, suara hantaman benda keras pada kaca pintu semakin gencar, diiringi teriakan-teriakan penuh amarah dari anak buah Bram yang matanya masih merah dan berair akibat gas pedas. Kaca balkon itu mulai retak, menciptakan pola jaring laba-laba yang siap pecah kapan saja. "Pegang erat-erat dahan itu, Bu. Jangan lihat ke bawah," perintah Agung sambil menahan rasa sakit di bahu kanannya yang terus mengucurkan darah segar. Aini mengangguk, menelan ludah. Ia memanjat pagar balkon dengan tangan gemetar, lalu meraih dahan pohon pinus tua yang menjulur kokoh ke arah rumah. Kulit pohon yang kasar menggores telapak tangannya, tapi rasa perih itu tidak sebanding dengan ketakutan yang memburu di belakangnya. Dengan napas tertahan, Aini meluncur turun perlahan, kakinya meraba-raba mencari pijakan dahan yang lebih rendah.
Agung menyusul di belakangnya. Gerakannya jauh lebih lambat dan menyakitkan. Setiap kali ia membebani tangan kanannya untuk berpegangan, wajahnya meringis menahan erangan. Ditambah lagi dengan kakinya yang pincang, menuruni pohon itu adalah siksaan fisik yang luar biasa. Namun, adrenalin seorang suami yang ingin melindungi istrinya membuat Agung terus bergerak. Prang! Kaca pintu balkon akhirnya pecah berhamburan. Pecahan kaca menghujani lantai balkon dan sebagian jatuh ke tanah. Dua orang pria muncul di tepi balkon, senjata api di tangan mereka menyalak memecah keheningan malam. Dor! Dor! Peluru menyambar ranting pohon tepat di atas kepala Aini, menjatuhkan dedaunan pinus ke wajahnya. Lompati sisa jaraknya, Bu. Sekarang, teriak Agung dari atas. Aini tidak berpikir dua kali. Jarak ke tanah masih sekitar 2 meter, tapi ia melepaskan pegangannya. Tubuhnya melayang sesaat sebelum menghantam rumput taman yang basah. Aini terguling, bahunya sakit, tapi ia segera bangkit. Sedetik kemudian, Agung mendarat di sebelahnya dengan bunyi gedebuk yang berat. Pria itu mengerang, memegangi kaki kirinya yang pincang, tapi ia langsung memaksakan diri berdiri. Ke arah Taman Mawar, cepat. Agung menarik tangan Aini, menyeretnya berlari menembus kegelapan halaman samping. Mereka berlari zigzag di antara semak-semak hias, berusaha menghindari sorotan senter yang kini menyapu halaman dari arah balkon. Suara teriakan Bram terdengar menggelegar dari atas. Kejar mereka. Jangan biarkan lolos. Kepung dari 2 arah. Agung membawa Aini bersembunyi di balik tembok batu setinggi pinggang yang membatasi area Taman Mawar dengan kolam ikan. Napas mereka tersengal-sengal, menciptakan uap putih di udara dingin. Mas, bahumu. Aini menyentuh lengan baju Agung yang kini basah kuyup oleh darah lengket. Aku tidak apa-apa. Dusta Agung, wajahnya pucat pasi di bawah sinar bulan. Ia menatap sekeliling dengan mata awas. Mereka akan turun lewat tangga samping dan depan. Kita terkepung, Bu. Pagar belakang terlalu tinggi untuk dipanjat dengan kondisiku begini. Tiba-tiba, semak-semak di sebelah kiri mereka bergoyang. Seorang anak buah Bram muncul dengan parang di tangan, menyeringai lebar saat melihat mereka. Ketemu kalian, tikus got, serunya sambil mengayunkan parang. Aini menjerit, tapi Agung lebih cepat. Ia mengambil segenggam tanah basah dan melemparkannya tepat ke mata pria itu. Saat musuhnya terdistraksi, Agung menggunakan sisa tenaganya untuk menendang lutut pria itu dengan kaki kanannya yang sehat. Terdengar bunyi krak yang ngilu. Pria itu jatuh berlutut. Agung tidak membuang kesempatan, ia menghantamkan sikunya ke tengkuk pria itu hingga pingsan seketika. Ayo. Agung kembali menarik Aini. Namun langkah mereka terhenti. Di depan mereka, di jalur setapak utama menuju gerbang, berdiri sosok Bram. Pria itu tampak berantakan, jas mahalnya kotor, wajahnya merah pada menahan amarah, dan di tangannya tergenggam pistol yang diarahkan lurus ke dada Aini. Cukup main-mainnya, geram Bram, napasnya memburu. Kalian pikir bisa lari dari saya di tempat terbuka begini? Agung seketika melepaskan tangan Aini dan berdiri di depan istrinya, menjadikan tubuhnya sebagai tameng hidup. Urusanmu denganku, Bram. Biarkan Aini pergi. Dia tidak tahu apa-apa soal data itu. Bram tertawa sinis, tawa yang terdengar mengerikan di malam yang sunyi. Oh, romantis sekali. Tapi sayangnya, istri tercintamu ini sudah terlalu banyak tahu. Dan kau, Agung, kau sudah terlalu merepotkan saya. 2 tahun saya mencarimu, ternyata kau bersembunyi di bawah hidungku seperti pengecut. Bram mengokang pistolnya. Selamat tinggal, pasangan sejati. Tunggu, teriak Aini. Ia melangkah maju dari balik punggung Agung, tangannya diangkat ke atas tanda menyerah. Jangan tembak Mas Agung. Kalau kamu mau data itu, aku tahu di mana kuncinya. Mas Agung tidak pegang kuncinya, aku yang pegang. Agung menoleh kaget. Bu, apa yang kamu lakukan? Jangan. Bram menurunkan sedikit pistolnya, matanya menyipit tertarik. Oh ya? Di mana? Di dalam mobilku. Aini berbohong dengan putus asa, berusaha mengulur waktu. Sirene polisi yang tadi sayup-sayup kini terdengar semakin nyaring, meraung-raung mendekati tanjakan menuju villa.
Cahaya biru dan merah mulai terlihat memantul di pepohonan di kejauhan. Bram menyadari suara sirene itu. Wajahnya berubah panik. Sialan, kalian memanggil polisi. Bram sadar waktunya habis. Ia tidak lagi peduli pada data. Ia mengangkat pistolnya lagi, kali ini dengan niat membunuh murni untuk melampiaskan dendam sebelum kabur. Sasaran tembaknya bukan lagi Agung, tapi kepala Aini. Kalau saya hancur, kalian juga harus mati, teriak Bram. Dor, suara tembakan meletus. Aini memejamkan mata, siap merasakan timah panas menembus tubuhnya. Namun, tidak ada rasa sakit. Saat Aini membuka mata, ia melihat Agung telah menerjang ke depan, menubruk tubuh Bram tepat saat pelatuk ditarik. Peluru itu meleset, menghantam pot bunga di belakang Aini hingga pecah berantakan. Agung dan Bram bergulat di atas rumput basah. Bram yang badannya lebih besar dan sehat memukuli wajah Agung bertubi-tubi. Agung yang sudah terluka parah berusaha bertahan, mencengkeram tangan Bram yang memegang pistol agar tidak bisa membidik. Mas. Aini panik. Ia melihat sebuah batu kali besar dekorasi taman di dekat kakinya. Dengan sekuat tenaga, Aini mengangkat batu itu dengan kedua tangannya. Ia berlari mendekati mereka berdua. Lepaskan suamiku, jerit Aini sambil menghantamkan batu itu ke bahu Bram. Bram mengerang kesakitan, cengkeramannya pada pistol melemah. Agung memanfaatkan momen itu untuk menendang perut Bram hingga terpental mundur. Pistol terlempar jauh ke semak-semak. Tepat saat Bram hendak bangkit lagi dengan pisau lipat yang ia cabut dari saku celananya, cahaya lampu sorot yang sangat terang tiba-tiba menyinari seluruh halaman villa, membuat semua orang silau. Polisi! Jatuhkan senjata. Tiarap. Semua tiarap. Suara megafon yang menggelegar memecah kekacauan. Dari balik gerbang yang sudah rusak, puluhan anggota polisi berseragam lengkap dengan rompi anti peluru dan senjata laras panjang merangsek masuk. Mereka bergerak taktis, mengepung area taman dalam hitungan detik. Jangan bergerak. Beberapa sinar laser merah dari senapan penembak jitu terlihat menari-nari di dada Bram. Pria itu terpaku, pisau di tangannya gemetar. Ia menatap sekeliling, menyadari bahwa ia sudah kalah telak. Dengan wajah penuh kebencian, Bram akhirnya melempar pisaunya ke tanah dan mengangkat tangan. Dua orang polisi langsung menyergap Bram, membantingnya ke tanah, dan memborgol tangannya ke belakang. Anak buah Bram yang lain yang mencoba kabur ke arah hutan juga berhasil diringkus satu persatu oleh tim polisi yang sudah menutup semua jalur keluar. Suasana tegang perlahan mereda, digantikan oleh hiruk-pikuk suara radio polisi dan perintah komandan lapangan. Aini tidak mempedulikan semua itu. Ia langsung menjatuhkan diri di samping Agung yang terbaring lemah di rumput. Wajah suaminya babak belur, darah membasahi hampir separuh badannya, napasnya tersengal berat. Mas Agung. Aini terisak, memangku kepala suaminya. Bertahanlah, Mas. Ambulans. Tolong suami saya. Dokter, teriak Aini histeris ke arah polisi. Seorang petugas medis berlari mendekat membawa tas darurat. Agung membuka matanya sedikit, menatap wajah Aini yang basah oleh air mata dan keringat. Tangan Agung yang kasar dan berdarah terulur pelan, menyeka pipi istrinya. Kamu selamat, Bu. Bisik Agung parau, seulas senyum tipis dan lega terukir di bibirnya yang pecah. Kita selamat, Mas. Kita selamat. Aini menggenggam tangan itu erat-erat, menciuminya berkali-kali. Petugas medis mulai memeriksa luka Agung, memotong kain baju di sekitar bahunya untuk menghentikan pendarahan. Luka tembak tembus, tapi tidak kena arteri utama. Dia kehilangan banyak darah tapi akan selamat, kata petugas itu, memberikan kabar yang membuat Aini bisa bernapas lega untuk pertama kalinya malam itu. Aini melihat Bram digiring paksa melewati mereka menuju mobil tahanan. Pria itu sempat menoleh, menatap Aini dan Agung dengan tatapan dendam kesumat, sebelum didorong masuk ke dalam kerangkeng besi mobil polisi. Akhirnya, mimpi buruk 2 tahun itu berakhir. Bram ditangkap. Agung masih hidup. Aini merasa seolah beban ribuan ton baru saja diangkat dari pundaknya. Ia membayangkan hari esok yang cerah, di mana ia bisa merawat Agung, memulihkan luka-lukanya, dan memulai kembali hidup mereka yang sempat terhenti. Namun, saat Aini hendak membantu petugas medis mengangkat Agung ke tandu,
Seorang perwira polisi senior dengan pangkat melati di pundaknya mendekat. Wajahnya tegas dan dingin. Ia tidak tersenyum. "Ibu Aini?" tanya polisi itu datar. "Iya, saya istrinya," jawab Aini cepat. "Tolong bawa suami saya ke rumah sakit sekarang, Pak." Polisi itu mengangguk pada petugas medis untuk membawa Agung, tapi kemudian ia menahan lengan Aini saat Aini hendak ikut naik ke ambulans. "Maaf, Bu. Ibu bisa menyusul dengan mobil patroli lain. Tapi untuk saudara Agung." Polisi itu menatap tandu Agung yang sedang dimasukkan ke ambulans. "Setelah perawatan medis selesai, kami harus membawanya ke kantor polisi untuk ditahan." Aini ternganga. "Apa? Ditahan? Suami saya korban, Pak. Dia ditembak. Dia dikejar mafia." "Kami tahu soal kasus Bram dan pencucian uang itu. Saudara Agung memang saksi kunci dan pahlawan dalam mengungkap kasus itu," jawab polisi itu tenang namun tegas. "Tapi, di mata hukum, Saudara Agung juga telah melakukan tindak pidana berat." "Apa maksud Bapak?" Aini mulai panik. Pemalsuan kematian, pemalsuan dokumen negara, dan klaim asuransi jiwa palsu senilai miliaran rupiah 2 tahun lalu, jelas polisi itu tanpa emosi. "Itu penipuan tingkat tinggi terhadap negara dan perusahaan asuransi, Bu. Hukum tetap harus ditegakkan." Aini lemas. Kakinya seolah tak bertulang. Ia menatap pintu ambulans yang perlahan ditutup. Di celah pintu itu, ia melihat Agung menatapnya. Agung tidak terlihat kaget. Pria itu justru tersenyum sedih dan mengangguk pelan, seolah sudah tahu bahwa momen ini akan datang. Seolah ia sudah siap menukar kebebasannya demi keselamatan Aini. Ambulans mulai bergerak menjauh, sirinenya kembali meraung. Tapi kali ini terdengar seperti lagu perpisahan yang menyayat hati. Aini berdiri terpaku di halaman vilanya yang kini terang benderang, menyadari bahwa satu perjuangan telah selesai, tapi perjuangan lain yang lebih berat baru saja dimulai. Lantai rumah sakit itu dingin dan berbau antiseptik yang menyengat. Sangat kontras dengan aroma hutan pinus dan mesiu yang beberapa jam lalu memenuhi indera penciuman Aini. Di ruang rawat inap yang dijaga ketat oleh 2 orang polisi berseragam di depan pintu, Aini duduk di samping ranjang pasien. Tangannya menggenggam erat tangan Agung yang kini terpasang infus. Luka tembak di bahu Agung sudah dijahit dan diperban rapi. Wajahnya yang babak belur sudah dibersihkan, meski lebam ungu masih terlihat jelas di sekitar matanya. Pria itu tertidur karena pengaruh obat bius. Namun kerutan di keningnya menandakan bahwa bahkan dalam tidurnya pun, ia masih waspada. Aini menatap wajah suaminya lekat-lekat. Wajah yang 2 tahun lalu ia kira sudah hancur menjadi abu, kini ada di hadapannya. Nyata, hangat, dan bernapas. Namun, rasa lega itu bercampur dengan kepahitan yang menyesakkan dada. Borgol besi terpasang di pergelangan tangan kiri Agung, mengaitkannya ke besi ranjang rumah sakit. Sebuah pengingat kejam bahwa kebersamaan ini memiliki batas waktu. "Maafkan Bapak, Bu," suara Pak Rusdi terdengar lirih dari sudut ruangan. Pria tua itu berdiri mematung dengan topi kumal di tangannya. Matanya merah menahan tangis. "Kalau saja saya lebih pintar menyembunyikan Bapak." Aini menoleh dan menggeleng pelan. "Bukan salah Bapak. Bapak sudah menjaga Mas Agung dengan sangat baik. Justru saya yang berhutang nyawa pada Bapak." Perlahan, mata Agung terbuka. Ia mengerjap beberapa kali menyesuaikan diri dengan cahaya lampu neon. Saat pandangannya menangkap wajah Aini, senyum lemah terbit di bibirnya. "Bu," panggilnya serak. "Aku di sini, Mas." Aini mendekatkan wajahnya, mengusap rambut Agung. Agung mencoba menggerakkan tangannya, namun bunyi denting logam borgol menghentikannya. Ia menatap borgol itu sejenak, lalu menghela napas pasrah. Tidak ada kemarahan di matanya, hanya penerimaan yang tenang. "Polisi sudah bicara padamu?" tanya Agung pelan. Aini mengangguk, air mata kembali menggenang di pelupuk matanya. Mereka bilang kamu akan diproses hukum begitu kondisimu stabil. Kasus Bram memang besar, dan kesaksianmu sangat penting untuk menjatuhkan seluruh sindikat itu. Tapi..." Suara Aini tercekat. "Tapi soal klaim asuransi itu, mereka tidak bisa menutup mata. Itu dianggap penggelapan dana miliaran rupiah dan penipuan negara." Agung tersenyum getir. "Aku tahu, Bu.
Sejak awal aku merencanakan kematian palsu itu, aku sudah tahu risikonya. Uang asuransi itu bukan hak kita, tapi waktu itu aku tidak punya pilihan lain. Perusahaanmu hampir bangkrut karena ulah Bram, dan aku butuh modal untuk membangun sistem keamanan di villa. Aku mencuri demi melindungimu. Dan sekarang, aku harus bayar harganya. Tapi itu tidak adil. Protes Aini setengah berbisik agar tidak didengar polisi di luar. Kamu korban, Mas. Kamu dikejar pembunuh. Hukum tidak melihat alasan emosional, Bu. Hukum melihat fakta, potong Agung lembut. Ia menatap mata Aini dalam-dalam. Dengar, Bu. Mungkin aku akan pergi lama. 5 tahun? 7 tahun? Aku tidak tahu. Tapi setidaknya, kali ini kamu tahu aku masih hidup. Aku tidak mati. Aku hanya pindah kamar sebentar. Aini memeluk leher suaminya, menangis di dada bidang itu. Aku akan tunggu. Berapa tahun pun, aku akan tunggu. Aku akan sewa pengacara terbaik. Aku akan jual villa itu kalau perlu untuk bayar ganti rugi asuransi. Jangan, larang Agung tegas. Jangan jual villa itu. Itu rumah kita. Itu benteng kita. Dan, ada sesuatu yang aku tinggalkan di sana untukmu. Apa maksudmu? Aini melepaskan pelukannya, menatap bingung. Agung memberi isyarat agar Aini mendekatkan telinganya ke bibirnya. Ia berbisik sangat pelan, nyaris tak terdengar. Di brankas dinding ruang kerja, di balik lukisan pemandangan gunung. Kodenya adalah tanggal hari ini. Tanggal kita menang melawan Bram. Buka itu saat kamu sudah sendirian di villa. Itu, jaminan masa depanmu. Sebelum Aini sempat bertanya lebih lanjut, pintu kamar terbuka. Seorang perwira polisi masuk dengan wajah datar. Waktu berkunjung habis, Bu. Dokter harus memeriksa tersangka, dan setelah ini kami akan memindahkannya ke rumah sakit Polri untuk keamanan lebih lanjut. Momen perpisahan itu terasa menyakitkan, tapi tidak seputus asa perpisahan di pemakaman 2 tahun lalu. Kali ini ada harapan. Aini mencium kening Agung lama, lalu berjalan mundur keluar ruangan. Ia melihat Agung menatapnya sampai pintu tertutup. Tatapan yang meyakinkan Aini bahwa suaminya kuat. 1 bulan kemudian, Aini duduk di teras villa sambil menyesap teh hangat. Udara pagi di puncak terasa segar, jauh berbeda dengan malam mencekam sebulan yang lalu. Villa itu kini sudah kembali rapi. Kaca-kaca yang pecah sudah diganti baru. Bekas tembakan di dinding sudah didempul dan dicat ulang. Taman Mawar kembali merah merona. Kali ini dirawat oleh tukang kebun resmi yang digaji Aini. Meski Pak Rusdi masih sering datang untuk sekadar menyapa mawar-mawar itu, merawat kenangan majikannya. Kasus Bram meledak di media massa. Berkat data yang diserahkan Aini dan kesaksian Agung, jaringan mafia pencucian uang terbesar di negara itu berhasil dibongkar. Bram divonis penjara seumur hidup. Namun, berita tentang Agung juga menjadi sorotan. Pahlawan atau penipu? Kisah suami yang memalsukan kematian demi istri. Judul-judul berita itu menghiasi halaman depan koran selama berminggu-minggu. Simpati publik mengalir deras untuk Agung, namun hukum tetap berjalan. Minggu lalu, vonis dijatuhkan. Agung divonis 4 tahun penjara dipotong masa tahanan, dengan kewajiban mengembalikan uang asuransi. Hukuman yang cukup ringan berkat jasa-jasanya membongkar sindikat Bram, namun tetap saja, itu berarti 4 tahun perpisahan fisik. Aini meletakkan cangkir tehnya. Ia teringat pesan terakhir Agung di rumah sakit. Brankas di balik lukisan. Selama sebulan ini, Aini sibuk mengurus proses hukum dan bolak-balik ke kantor polisi, sehingga ia belum sempat memeriksa brankas itu. Hari ini, villa itu sepi. Hanya ada dia sendiri. Waktu yang tepat. Aini masuk ruang kerja Agung di lantai 2. Ruangan itu kini terasa lebih hidup. Aini membuka tirai jendela lebar-lebar, membiarkan cahaya matahari masuk. Ia menurunkan lukisan pemandangan gunung yang tergantung di dinding. Di baliknya, tertanam sebuah brankas baja kecil. Jari Aini menekan tombol digital. Ia memasukkan tanggal kejadian penyerangan itu. BIP. Klik. Pintu brankas terbuka. Aini mengira akan menemukan uang tunai atau perhiasan. Namun, brankas itu hampir kosong. Hanya ada sebuah buku catatan kecil bersampul kulit hitam,
dan sebuah flash disk berwarna emas. Aini mengambil buku itu dan membukanya. Di halaman pertama, tulisan tangan Agung yang rapi menyapanya. Untuk istriku tercinta, Aini. Jika ibu membaca ini, berarti aku sudah di dalam sel. Jangan sedih. Aku baik-baik saja. Di sini aku aman dari kejaran musuh, dan aku punya banyak waktu untuk merindukanmu. Bu, aku melarangmu menjual villa ini untuk membayar ganti rugi asuransi, karena aku sudah menyiapkan alat bayar yang lain. Flash disk emas ini bukan berisi data kejahatan Bram, data itu sudah ada di polisi. Flash disk ini berisi salinan data rahasia, para pelindung, Bram. Orang-orang besar, pejabat korup, dan pengusaha licik yang selama ini menikmati aliran dana haram itu tapi tidak tersentuh hukum karena mereka pintar menyembunyikan jejak. Aku berhasil menyadap dan mengumpulkan bukti keterlibatan mereka selama 2 tahun aku bersembunyi. Nilai informasi di dalam flash disk ini jauh lebih mahal daripada uang asuransi manapun. Gunakan ini dengan bijak, Bu. Ibu bisa menyerahkannya ke KPK untuk menjadi pahlawan sepenuhnya. Atau, Ibu bisa menggunakannya untuk bernegosiasi dengan pihak-pihak terkait agar hukuman penjara dan denda asuransiku bisa diurus dengan lebih cepat. Sekarang, kendali ada di tangan ibu. Aku bukan lagi pelindungmu. Sekarang, kamulah ratunya. Tertanda, suamimu yang nakal, Agung. Aini menutup buku itu dengan tangan gemetar. Jantungnya berdegup kencang. Ia menggenggam flash disk emas itu erat-erat. Ia baru sadar, suaminya bukan sekadar korban yang bertahan hidup. Agung adalah pemain catur yang ulung. Dia sudah memikirkan langkah skakmat ini jauh-jauh hari. Bahkan dari balik jeruji penjara, Agung masih memberikan senjata terkuat untuk istrinya. Aini berjalan keluar ke balkon, tempat di mana sebulan lalu mereka melompat bertaruh nyawa. Ia menatap pemandangan bukit yang hijau. Ponselnya berdering. Di layar tertera nama pengacara Agung. "Halo, Bu Aini," suara pengacara itu terdengar di ujung telepon. Pihak asuransi menuntut pembayaran ganti rugi segera dilunasi minggu depan, atau mereka akan menyita aset ibu, termasuk villa itu. Aini tersenyum tipis. Senyum yang berbeda. Bukan senyum wanita lemah yang ketakutan, melainkan senyum wanita yang memegang kartu as. "Tenang saja, Pak," jawab Aini dengan nada tenang dan penuh percaya diri. "Atur pertemuan dengan direktur asuransi itu, dan undang juga bapak pejabat X yang namanya sering disebut di berita akhir-akhir ini. Bilang pada mereka, saya punya hadiah dari suami saya yang ingin mereka lihat." Aini mematikan telepon. Ia menoleh ke sudut balkon, menatap lensa kamera CCTV yang baru saja ia pasang kembali. Lampu indikator kamera itu berkedip merah, merekam wajahnya. Aini menatap lurus ke lensa kamera itu, seolah sedang menatap mata Agung yang mungkin sedang menontonnya dari suatu tempat, atau mungkin menatap masa depannya sendiri. "Aku akan membawamu pulang lebih cepat, Mas," bisik Aini pada angin yang berhembus. Wanita itu kemudian berbalik, melangkah masuk ke dalam villanya dengan kepala tegak. Kisah villa kenangan semu mungkin telah berakhir, namun permainan kekuasaan Aini baru saja dimulai. Dan kali ini, dia yang memegang kendali. Tamat. Pesan moral singkat, cinta sejati bukan hanya tentang bertahan di saat bahagia, tetapi tentang keberanian berkorban dan saling melindungi di saat terburuk. Namun, ingatlah bahwa setiap kebohongan, meski demi kebaikan, tetap memiliki konsekuensi yang harus dibayar mahal. Kebenaran mungkin menyakitkan, tapi itulah satu-satunya jalan menuju kebebasan yang sesungguhnya.